Siap, mau nanya apa? Mau nanya seputar senior? Nah, oke. Promosiin barang? Boleh. Enggak lah. Kita dari Handy dulu nih. Oh, Kalau yang invite lo pasti ada question juga buat gue itu kan. Oke. Masa gue langsung datang langsung kayak, hey kalian mau beli baju kan? Oke, teman-teman, sekarang kita buka ya podcast malam ini. Ya, live sekarang ini podcast bersama gue bilang Wesley boy. Wesley ya, sama Wesley ya, siapa yang nggak kenal sih ya, dia selalu bikin konten juga, content creator juga, sebagai owner juga. Siapa yang nggak kenal sama senior? Banyak lah. Oh, masa sih ya? Banyak belum Oke, kenal. please welcome Wesley. Thank you. Thank you udah diundang juga. Sumpah kalau kalian punya kesempatan mampir sini ini mungkin bakal kagok kali ya. Sumpah gak mungkin. Siapa sih yang udah pernah kesini aja? Kemarin Lukas. Udah ya. Ya. Terus apa lagi? Emang ada masalah sama Lukas? Kok langsung skip aja? Siapa lagi tuh? Oke. Maksudnya kayak yang datang ke sini itu ada gak kayak yang gak surprise sama setup lo aja? Oh, yes. Kayak pada Biasa aja. enggak sih, kayak Talbot langsung, weh gitu. Pada ya hampir Tapi semuanya kayak mereka sih. ngerti anjir nih. Oh gila nih. Gue tahu nih mahal nih gitu. Enggak ya? Enggak. Mereka cuman, mereka kaget cuman, ya mungkin mereka tahu harga cuman di Lo bilang aja itu 5.090 udah kaget. 40 juta minimal itu. Enggak ada yang tahu ya. Enggak ada yang tahu PC gue 590. Udah. Oke. Gila. Jadi gini. Jadi kita sambil ngalir aja nih kok ya. Karena sekarang tuh banyak yang brand lokal tuh kan sudah mulai, wah banyak ya brand lokal tuh yang keren-keren ya. Salah satunya Senior nih. Senior tuh wah, gue tahu tuh dia tuh terkenal dengan konsep old money-nya. Dan harganya tuh affordable. Bahkan owner sendiri yang bilang kata ownernya ya, bukan kata gue. Oke. Tapi emang bener ya, dibandingkan kalau misalnya lu dengan brand luar, harganya tuh jauh lebih murah, bisa 2-3 kali lipat ya kok ya. Betul. Iya, kayak misalkan yang bahan kenitingnya, jaketnya, outernya itu bisa 3 kali lipat lah lebih murah dibandingkan yang brand si Gurun Sahara itu ya. Sahara. Ya, you know lah kan takutnya kena pelanggaran nih. Oke. You know lah ya, Sahara ya. Oke, sekarang gue nanya nih kok. Sebelum kita panjang lebar gini ya, jadi kita bakal mengupas katanya brand lokal itu katanya harus murah. Karena banyak banget yang komen katanya brand lokal tuh harusnya murah. Biar kita masyarakat Indonesia itu kita bisa beli semua. Kita mampu. Baik orang kota, baik orang pedalaman gitu ya. Kalau yang di kota jadi nanti satu busway sama semua gitu ya kan. Samaan semua gitu. Enggak. Maksudnya intinya harusnya murah. Biar bisa terjangkau untuk semua kalangan gitu ya. Sebelum dibahas, oke, gue mau tanya dulu nih. Oke. Apa? Hari ini pakai apa nih? Outfit ya. Siap. Ini sepatu New Balance. Probably kayak sneakers yang udah. Yes. Gue dulu kalau pakai sepatu tuh selalu loafers. Sepatu gue sendiri. Iya. Gue jarang banget mau spending duit ke NB. Karena ya mungkin aku terlalu hemat kali ya. Oke. Ya gue dulu hemat banget coy. Gue baru kayak mulai ya udah deh. Karena karyawan gue bilang kok masa foto ya sepatu selalu kayak gitu doang. Ya udah deh gue beli NB. Habis itu satu muncul MB yang kedua, muncul lagi ketiga, ketagihan juga ya. Tagihan ya. Iya. Malah deket-deketan dia ini ya, ada model bahannya kan? Iya. Apalagi Kemarin terakhir beli yang 1907 ya, yang emas. Habis itu 7 di coin flip. 1906. Iya. Ya, yang ada goldnya tuh. Iya. Itu kayak cakep dilihat tapi waktu dipakai kayak kurang ya. Gak tau deh karena sepatu gitu. Cuma juga beli. Habis itu ini celana sweatpants-nya Uniqlo. Oke. Ya ini memang kebetulan gue pakai karena tadi di meja sampling. Oke. Habis udah samplingin. Oke. Tapi ini gokil sih, ini bahannya tebal banget. Kalau kalian bisa beli, walaupun mahal ya 600 ribu ya buat satu celana. Boleh pegang gue. Tapi tebal banget. Maybe ada 300, Iya. 300 GSM ada Uniqlo emang cakep banget sih. Friends Terry, fleece? Hah? Friends Terry apa fleece? Bukan. Ini Uniqlo U, like kayaknya dia nggak 100% cotton, dia ada mix sama polynya di labelnya ada tulis. Oh, oke. Didesain sama orang Italia mana gitu kalau nggak Iya, salah. iya. Katanya memang dia lebih style tuh yang lebar. Oke. And then ini looks polo dari Signor dan ini juga Signor, oke. artikel Signor. Ini belum. Jadi ini Iya. lokal luar. Oke. Oh, keren nih warna mah. Ini kalau misalkan ini ya, kalau ini pas bulan puasa udah keluar belum warna ini? Oh belum. Nah, pas bulan puasa udah keluar pasti langsung habis nih. Ini kemarin waktu kita launching bukannya ini ya. Kebetulan warnanya mirip dan density bahannya tebal tuh juga masih tebal ini. Cuman kemarin kan ada bahan sisa dari pabrik ya. 50 roll, bukan 50 roll sih, 5 roll doang.
Dia bilang gua, Wes kita ada bahan ini nih, warna seperti yang lo suka, mau ngambil nggak? Aku lihat, ih bener nih. Ya gue ambil, gue jadiin jaket. Cuma bisa jadi 50 piece doang. Oh jadi bener-bener jadinya limited banget. Terpaksa kan, limited. Ya, terpaksa ya. Iya. Dan itu kita jual langsung jual dadakan. Langsung habis ya 5 menit. Anjir. Orang langsung rebutan tuh, gila tuh. Warna merah. Emang cakep sih warna di live itunya. Di live. Wis, apalagi ya kalau yang suka nonton live-nya Senior ya. Itu kocak, host gue cuma kayak, ayo guys kita udah mulai. Langsung habis. Karena juga 50 piece doang. Dan memang orang udah antisipasi banget. Terus orang kayak, lah kok kemarin katanya ini Mei, gimana sih? Enggak, beda barang, beda bahan gitu. Ini kan cuttingannya dia lebih mahal. Mesinnya beda. Kalau yang satunya tuh beda lah ketika biaya jahit 70.000 sama 100.000 beda. Gitu sih. Siap, oke. Jadi kalau misalkan kalian mungkin pernah nonton live-nya Senior itu ya, gue juga wah anjir cepet banget ya. Itu apa namanya, hostnya tuh selalu bilang katanya ini bentar lagi apa sih, hari ini tuh sold out ya. Ini cuma promo hari ini aja. Dan itu beneran sold out. Wah, gokil. Karena bener, karena enggak. Oh gitu. Sering dong ya. Gini ya. Bos gua tuh kadang gua udah bilang ke mereka, lo orang jangan terlalu banyak marketingnya tuh jangan terlalu ekstrim gitu. Iya kok. Tapi nanti depan kamera lupa lagi. Iya. Ya terbawa suasana lah. Iya, ke bawah suasana. Iya. Karena kan pernah ada satu video orang TikTok bikin gitu kan. Tipe kebohongan orang di live. Nomor yang cewek itu ya? Cewek itu ya. Yang kata gue. Iya. Itu juga dilakuin sama host gue. Iya. Ya mau gimana lagi ya, emang semua kayak gitu ya. Jadi ada gimmick juga ya. Iya, ke bawah suasana yang lo bilang. Iya, karena ke bawah suasana, mungkin karena rame juga, jadi emang ya udahlah. Kayak gue juga pernah live gitu ke bawah, walaupun gue live-nya bukan yang besok abis, enggak, karena kan stoknya nggak ada di gue. Iya. Maksudnya kayak ke bawah suasana tuh kayak jadi gimana gitu. Jadi kadang suka lupa ingetan gitu ya. Tiap hari teriak flash sale terakhir, tarik pasang lagi. Tiap hari boleh. Ini flash sale terakhir, besoknya ada lagi flash sale. Gak besok, menit abis ini pasang lagi. Ya kayak gitu lah tuh mereka tuh. Tuh ya, berarti teman-teman ya sebenarnya itu ya karena terbawa suasana aja mungkin. Gak mau munafik juga. Tuh ya, mengakui ya. Jadi bukan yang gimmick-gimmick, cuma emang terbawa suasana jadi kayak gitu. Tapi kayaknya orang juga udah pada tahu sih. Udah tahu. Iya, orang udah pada tahu. Karena kalau memang efek orang percaya kayak flash sale habis gak ada lagi, orang pasti check out. Buktinya ini kayak orang check out juga so-so aja. Karena orang gak akan buru-buru check out ketika memang barangnya tuh bagus dan warna cakep. Jadi itu orang rebut banget sih. Oke, iya rebutan ini ya. Kayak rebutan banget. Kayak kaos sekarang sih Nor, ya slow moving, standar lah, wajar lah orang after lebaran. Tapi kalau yang kayak ini kemarin merah, jebret 5 menit habis, itu gila sih. Iya, gue juga pas ngeliat tadi pas baru pas ketemu langsung tadi, wah anjing keren juga nih jaket gue bilang nih. Gue juga bilang ke karyawan gue, ke host gue kayak ini size L. Yang buat kalian pakai, jangan tiba-tiba hilang. Karena tuh sering banget kayak, oh udah selesai jual, gue ambil ya. Gak gitu juga bos, itu punya gue anjir. Karena baju gue mereka mau rebut juga ya gitu lah. Tapi emang keren sih. Oh ya, gue lupa, gue juga belum ngasih tahu nih outfit gue nih ya. Jadi beda. Ya. Ini dari atas dulu, ini Ghoster seperti biasa, kacamata Verkudara ya, kacamata Verkudara. Ini Ghoster ya. Kacamata Verkudara. Minus, yes. Itu bahannya full acetate tebal ya. Cakep banget coy. Lokal ya? Yes, itu brand lokal. Sebenarnya gue ada lagi brand yang mirip-mirip gitu. Coba ambil di situ di meja ada CP WFX. Tebal ya? Gak terasa murahan ya, frame-nya tebal. Ada situ bekas dipakai live kok. Kayaknya itu tuh di balik monitor deh. How much? Gimana? Hah? How much? Kalau ini 1,5 kalau nggak salah. Worth it lah segitu. Iya. Cuman ini lihat bahannya ada sama. Pusing banget. Ini apa nih sama mereknya? Beda. Itu dia harganya cuma 300 ribuan. Beratnya lumayan mirip sama tadi ya? Bahannya sama. Sama persis bahannya? Sama persis. Ini 300 ribu ini? Yes, ini 1,5. Mahal karena branding? Ya, yes, branding lah, branding tuh kan. Iya sih, benar sih. Karena kemarin gua ketemu Jejo, ke meja dia aku tahu bahannya apa kok. Oke. Tapi dia beli merek lokal juga 900 ribu. Wah, 1.000 ya. Gila itu kayak, oke bro, gila juga ya. Oke, lanjut ya. Jadi tadi kacamata gue pakai Verkudara yang VVK, sekarang gue lagi pakai CP WFX nih ya. Wah, udah nih ngadu nih. Soalnya kalau di TikTok tuh kok ya, ini tuh bisa dibilang katanya tuh ini versi hematnya Verkudara. Karena ada artikelnya tuh mirip-mirip juga sama Verkudara. Nah ini
ibaratnya versi jauh lebih murah berkali-kali lipat. So, oke. Sweater. Ini dari Thanks Insomnia Bang Mohan ya, si Mohan. Nih, sweaternya. Gue lupa waktu itu berapa ya gue belinya di sana sih di Ijo. Enggak sini ya di toko. Kan udah collab. Oh ya nggak apa ya, gue di Tokopedia waktu itu belinya. Ini sekitar 400 ribuan. Ya 400 ribuan. Kebetulan cincin juga lagi pakai Thanks Insomnia. Ini kemudian jam tangan juga nih Regan Harney. Brand lokal. Aku pengen bahas brand itu tuh. Oke. Kemudian ini denimnya No 40 Project yang baggy ya. Dan juga ini sepatunya Kanki. Mungkin nanti bakal ada di apa ya. Kalau ada di YouTube ntar ada di etalasenya tuh. Gitu. Kan sekarang ada tuh suka bisa lanjut lebih dalam, mau lihat dong jam tangannya? Boleh, silakan. Regan Harney ya. 7 juta yang billboardnya muncul terus. Nah ini deh, silakan. Kan tinggal di BSD ya, itu iklannya di mana-mana. Di mana-mana ya? Iya. Itu ya banyak yang bilang mirip RM. Wajar lah emang. Iya, mirip ya. What do you think? Ya? Lo udah pakai berapa lama nih? Kalau ini baru pas puasa sih. Worth it gak? Karena ini artikel terbaru. Worth it gak? Menurut gue ya, kalau gue kan sebagai orang, karena gue punya rumah vendor produksi dan lain-lain, jadi gue tahu HPP dan lain-lain. Tahu harga kan? Tahu harga, ya. Kalo jadi worth it gak? Menurut gue kalau misalkan buat orang yang emang punya duit lebih, ya it's okay. Cuma kalau misalkan orang yang duit lo pas-pasan, udahlah. Apa yang namanya tuh yang brand yang itu skime itu aja lah. Gua interested sih lihat brand itu tuh like after 1 year kalian progresnya gimana. Iya. Karena kata temen gue yang kerja di industri jam sedikit tambahan karena harga segitu tuh kayak tanggung. Lo mau mahal tapi apa ya, gak ada tuh orang beli jam tangan di harga tengah seperti itu, dikit kata dia. Iya. Ada orang beli jam tangan harga 1 juta. Atau orang langsung spike yang beli gengsi 200 Rolex atau 100 yang Cartier gitu loh. Jadi menarik sih, like mungkin mereka bisa break through the market or something gitu. Oke. Ini artikel terbaru sih dan emang dia ringan. Kalau yang awalnya tuh ada dia emang bahannya titanium gitu, itu juga oke juga. Oke. Nah ngomong-ngomong nih, pas banget nih ya ini ngomong-ngomong jam tangan ini kan brand lokal bisa dibilang Presley lah ya, jam tangan brand lokal ini kalau bisa dibilang itu untuk brand lokal ya. Jadi pas gue lagi bikin konten jam tangan ini tuh katanya, wah kemahalan kalau untuk brand lokal katanya. Brand lokal tuh harusnya murah. Brand lokal tuh biar bisa dipakai masyarakat Indonesia juga semuanya, semua kalangan ya kan dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah menurut Koko nih, menurut lo tuh pandangan seperti itu tuh gimana? Menurut lo bener apa enggak? Atau mungkin sebaliknya brand lokal tuh harusnya ya malah mahal biar bisa go internasional juga gitu. Nah. Oke, ini mungkin agak ofensif ya. Tapi kalau ada orang yang bilang brand lokal tuh harusnya murah, berarti pasarnya bukan lo. Oke. Target pasarnya bukan kamu. Iya gak sih? Iya. Karena kalau you langsung ngejudge without like lihat dulu story-nya, lihat dulu progresnya, materialnya, langsung ngejudge ya. You are not the market gitu. Yeah. Kan ada tuh ya brand baju yang namanya, aku sebut brand gak apa ya? Gak apa, aman. Mashiro. Yes. Itu baju gua tahu harga biaya produksinya. Dan mereka bisa pakai bahan yang se-efisien itu. Nah aku juga tahu pabriknya bukan bahan yang jelek, bagus juga. Dan jual satu kemeja tuh like 800, 700. Itu mahal banget loh. Yeah. Buat bahan yang polyester. Yes. Tapi bukan polyester murahan ya. Polyester yang memang tarik benang bagus gitu. Ya karena emang bahan juga belum tentu cotton tuh bagus, belum tentu polyester tuh jelek. Iya. Ya, kan? Dan mereka target pasarnya tuh ke Cici di Jaksel. Oke. Orang-orang yang high class di Peak gitu. Yang tidak terlalu ngerti bahan tapi yang mereka dapat kayak image branding si Mashiro ini looks expensive. Dan karena the way they present the brand like foto seperti ini, orang jadi ya udah gua tahu ini terkesan mahal ya gitu. Jadi ya kalau orang bilang brand lokal harus murah, enggak juga ya. Juga Sih, tergantung lah. Tergantung ya. Kualitasnya gimana? Gitu. Tergantung brandingan juga kali, tergantungnya brandingan si brandnya. Betul banget. Dan kalau kita mau jual murah terus, Signor jual murah, capek coy. Capek coy. Gue pernah 3 bulan bayar gaji operasional tim tuh pakai duit pribadi gue coy. Gara-gara profit. Murah mulu. Capek bro. Iya. Ya mungkin ya itu yang orang tuh pingin kan senior tuh udah quality-nya mungkin oke, harganya juga oke, makanya mungkin langsung 5 menit langsung sold out gitu kan. Itu mungkin yang dia cari. Coba kalau harganya enggak segitu. Atau mungkin pas Depends on the design. Ya? Depends on the design.
Oke. Tergantung desainnya, tergantung warna, tergantung bahan. Iya. Tiga itu harus hit jackpot banget. Ya, kalau ini ada harga berapa nih pasaran ini di Ini. Senior ya? Nanti bakal dijualnya. Ya. Maybe like around ya bakal 500 ya. Wah, hitungannya murah sih anjing segitu mah. Buat iya, for you. For me ya juga. Karena gue tahu kalau beli di Zara ini kan bakal sampai cetiau kan, sejuta kan. Tapi buat orang nonton TikTok belum tentu. Yes, betul. Ya kan? Ini mahal banget, soalnya nanti yang datang tuh juga double zipper, bakal mahal banget. Double zip. Iya. Enggak, soalnya gue, ya karena kan gue kan orang garment juga dulu ya. Sampai sekarang orang garment, dulu punya rumah produksi juga, punya vendor. Jadi I know lah kalau dari baru lihat bahan aja udah kelihatan gitu, maksudnya bahan seperti apa. Tapi gue bisa ngerti kenapa orang ada bilang kayak, lokal harus murah segala macam. Karena gue pernah bilang, for a very long years, lokal jarang ya bikin barang yang bagus. Setuju gak? Dikit banget loh. Oke. Teman gue kayak lo kalau ke Tokopedia beli celana yang pendek ya, 200.000, kadang datang 200.000 itu udah lumayan loh. Iya. HPP margin udah lumayan. Iya. Itu kadang datang bahannya jelek. Oh. Banyak brand lokal yang masih abal-abal. Gua rasa as the owner gak mungkin mau jualan sampah. Tapi mungkin dengan koneksi dia cuma bisa ketemu SDM jahit yang seperti itu doang. Mau gimana lagi? Iya. Iya gak sih? Gue baru merasa kayak baju-baju yang sorry itu saya kayak mulai teliti bagus baru kayak 2 tahun ini kayak mulai up gitu. Tahun kemarin produksi jujur lokal masih kurang sih menurut gue. Menurut lo gimana? Berarti bukan dari segi si ownernya aja atau si desainernya aja, melainkan dari bahan bakunya dan juga si vendornya. Iya. Dari si vendornya. Kalau menurut gue sih karena kenapa sekarang mungkin makin bagus, teknologi juga udah makin cakep. Pertama itu ya. Jadi dan gue juga teman sablon juga ada yang dia naik level, yang awalnya sablon manual, ya, pakai meja double pin gitu atau nggak pakai ditodong, akhirnya ya sekarang dia udah pakai mesin, ada. Terus mesin jahit juga udah makin canggih ya, jadi udah ada yang nggak perlu lagi yang overdeck itu manual. Nah jadi karena perkembangan zaman juga sih, gitu kan. Kenapa kita ketinggalan sama yang di luar? Karena yang di luar tuh teknologi juga udah dipakai. Please pemerintah mendukung. Nah itu dia tuh ya. Itu penting banget. Bener banget. Iya bener banget. Dan juga ya, kenapa juga ya? Ini juga sebenarnya kemarin juga gue bahas kok. Kenapa mungkin hasil vendor itu ada yang kurang bagus atau kurang maksimal? Karena brand-brand besar, nih ya. Kalau bisa zoom out tuh gue mau ngasih juga gue juga soalnya dulu korbannya juga pas di vendor dia. Bagaimana? Ini brand-brand besar ya. Jangan-jangan lo juga lagi pelaku ya. Enggak deh. Video ya, brand-brand besar. Lo kalau misalkan emang produksi di vendor, tolong jangan tekan HPP si vendor. Itu benar. Serius ya. Gue tahu lo brand gede ya. Jangan, kan gue kan brand gede ini. Ayolah biar ntar bisa kita. Siapa nih Pere? Ya, gue tahu. Ada lah pokoknya. Kayak gue tahu deh. Biar kita bisa repeat lagi. Kan gue kan drummer nih, gue artis nih ya kan gitu. Gue punya brand yang terkenal. Ayolah HPP kurangin lagi lah. Harga jualnya di Jaklot anjing tinggi banget gue bilang. Banget satu gue. Udah gitu pertama, kedua bayar juga tempo, mending temponya bener gitu 6 bulan gitu ya. Udah 6 bulan, 3 tahun bro. 3 tahun? 3 tahun. Kalau sebut brand kok tahu deh. 3 tahun. Lo sebut brand deh. Gua ngeliat di sosmednya. Dia lagi jalan-jalan ke Jepang gitu dia. Kok kayak kasusnya sama kayak gue ya? Gue dulu pernah kerja sama orang yang waduh, Signor dulu tuh apa ya bro? Lo kan tahu harga produksi ya? Iya. Lo bayangin pada saat itu lo gak tahu harga produksi. Lo bikin satu kemeja, udah gitu orang ini ngaku punya pabrik, ternyata dia lemparin ke orang lain. Oh, dimaklun dia lagi. tambahin 35.000 di per piece harga barang yang lo produksi ke dia. Anjir. Lo dulu kena gitu gak? Maklun lagi jadi ya, ibarat lo ke gue nggak bisa atau nggak misalkan dia ada tempat produksi tapi lemparin lagi ke orang lain. Iya, ibaratnya kalau misalkan di tempat sablon tuh ibaratnya di maklun lagi. Jadi misalkan gua nih lagi penuh atau nggak misalkan gua nggak sanggup nih. Masalah. Lo ambil 5%. Iya. Itu jangan 35. Tapi ini tinggi banget salahnya ya, bener. Itu kurang ajar kalau itu segitu sih. Barang Oktober tiba Desember. Weh, oke. Tanggal 20 Desember, bro, udah lewat 12 bulan. Jadi kalau teman-teman sempat lihat produksi Signor di tahun 3 tahun lalu lah, jelek banget. Kayak gue mau bikin yang keren, ya kurang hokinya circle yang gue dapat pada saat itu anjlok gitu loh. Ada orang tengah semua gitu loh. Iya. Tapi yang tadi lo bilang tuh aku pengen tambahin yang kayak apa sih? Kenapa orang jahitnya itu jelek ya? Itu satu karena memang salah bosnya, yang owner brand yang menggunakan HPP itu pasti ada faktor juga.
Sebenarnya ada satu faktor lagi sih. Apa? Oke. Boleh Dan tahu. gua rasa lo juga pasti relate. Iya. Tapi juga tukang jahit pindah sana sini. Yes, bener banget. Ya kan? Tuh. Tukang jahit tuh banyak banget yang kayak, sorry ya, gue bukan mau ngebandingin ya, gue cuma mau Indonesia maju. Cuma bedanya orang yang kerja di China, disiplinnya tinggi banget coy. Iya benar. Disiplinnya dewa banget. Sini kerja sebulan pindah. Gue kan punya rumah jahit di Bandung juga ya. Iya. Malah main. Iya, emang gimana ya? Gue juga dulu tuh emang di antara gua cari tukang sablon, karena kan gua dulu masih nyablon sendiri juga kan. Gua masih nyablon sendiri tuh di belakang tuh ingat tuh masih ada karyawan gue dulu bekas di Noit, gue dulu masih di Noit. Gue juga dulu pas di Noit Sayan, gue masih nyablon. Belum ada dulu ya situ ya. SDM. Iya. Yang paling susah itu, yang paling ngeliat kalau kata orang ini ya, itu tukang jahitnya. Iya. Ya. Dia merasa selalu dibutuhkan. Contohnya kalau misalnya itu kan lo kan pindah-pindah. Kalau ini selain itu ada lagi kasusnya. Misalkan dia mau pulang, alasan mau pulang, trauma aja. Iya. Alasannya apa gitu? Balik laginya lama. Terus tahu-tahu alasannya kurang enak badan, sakit. Dalam hati gue ya kali tiap pulang selalu ada urusan sakit. Paling kemarin Ramadan bro. Iya kayak gitu lah. Jahitnya setengah mati tuh. Tapi sekarang yang tukang jahit gue di tempat vendor gue sekarang ini mantep sih, dia udah walaupun udah tua ya, dia udah berumur. Mau gigih gitu, mangmong. Punya gue ada yang kocak banget, orang beli celana sweatpants dari Signal. Ini aku terang-terangannya, walaupun cuma bad rap. Kayak, masa, gue marahin juga si manajer QC gue ya. Kayak, masa celananya ada asbak, rokok, kalian tetap packing. Nah, itu juga ya. Oh itu gue maki banget. Penjahitnya tuh langsung kayak ke Amin gue, udah lo langsung kirim yang baru deh ke orang yang beli dah. Jangan usah minta retur lagi, karena masalah kita. Ya kan gue suka bilang ya. Gue suka bilang tuh, ini yang jahit apa jangan ada yang rokok. Iya jangan kan? Ya. Sekarang gitu lah bebal gitu ya. Iya karena ya walaupun dia enggak kok abungnya ama ya kita nggak tahu ya qadarullah tiba-tiba misalkan tahu ya maksudnya ya siapa tahu gitu ya maksudnya si abungnya tuh tiba-tiba jatuh gimana gitu kan kita nggak tahu gitu. Capek coy punya. Terus penjahit rumah tuh capek banget. Nah berarti lo sekarang punya rumah produksi sendiri ya? 15 orang lah. 15 orang. Lagi mikir mau nutup. Wah jangan dong. Ya kan, itu dia kan kasihan kan. Iya. Kasihan sama orang sana kan. Iya. Tapi tiap kali gue pesen sama pabrik quantity 4.000 3.000 lebih rapi. Lebih cepet gitu loh. Gitu lah. Jadi bener kayak rumah jahit Bandung tuh kayak ya udah deh gue kasih kalian yang gampang dah. Daripada kalian disuruh jahit yang ribet malah lemot nih, yang gampang aja deh. Iya. Nih gue kasih tahu buat teman-teman juga nih yang pengen bikin vendor, pengen bikin clothing. Jangan capek. Oh, bukan. Ini salah satu gue spill vendor-vendor yang menurut gue recommended. Ya. Vendor. Iya. Tempat produksi. Tempat produksi ya. Kalau buat ya. Enggak, gue kan enggak kan. Ini di Bandung ada ya. Kalau gue masih kelas UMKM lah. Ini di Bandung ada kalau buat sablon namanya adalah mana kamera ini? Sini. Kalau buat di Bandung itu ada kalau buat sablonnya edan keren itu BMS Grafik. Lo cek aja sosmednya BMS Grafik. Wah anjir. Itu dia waktu itu sablon ikut kejuaraan dunia ya. Dia pakai artworknya dari crossover juara 1 dunia bro. Lo bayangin sablon pakai rasternya tuh bener-bener detail banget. Kalau misalkan tuh main sablon ada raster gitu ya. Bukan karena mesin, berarti memang karena si orangnya. Mesin tuh kan hanya pelengkap aja, hanya biar ngegantiin tangan biar nggak capek. Niat banget berarti ya. Nah itu nama Koyohan itu ownernya itu juga cakep banget untuk apa sih namanya untuk vendor sablon ya. Terus kalau untuk jahit gue kurang tahu sih kalau ini jahit apa ya. Jahit banyak bagus sih sekarang. Iya. Kapan tuh jaket? Tuh kapan tuh jaket rilis katanya tuh. Banyak ngomong tuh kok. Banyak kapan jaket rilis? Ya? Kalau vendor jahit yang bagus, ada yang gua tahu so far 2 tempat kali ya. Terkadang kalau kalian cari pabrik untuk produksi ya, bukan berarti kalau mereka pernah megang kuantiti gede, belum tentu bagus loh. Okay. Gue pernah produksi di vendor, sorry aku potong ya. Pernah produksi di vendor yang produksi baju untuk Tanah Abang dan kuantiti gede kan. Sekali jalan 4.000, oke. Dia DM gua duluan ya, udah aku kasih lo proyek gitu loh. Masa celananya jongkok sekali sobek bro? Oke. Setelah gua cek, oh ternyata jahitannya 1 line doang. Oh oke. Retur lagi, bla bla lagi. Ya kadang walaupun bos yang lo ketemu, kalian ke vendor ketemu dan manajernya, bosnya, they looks very proper dan profesional. Kebetulan juga karena orang itu pada saat itu dia kuliah di Aussie, so dengan background dia gue kayak oke, harusnya lo QC rapi banget, ternyata enggak.
Iya. Karena ternyata waktu gua kasih dia proyek, dia cari orang yang borongan, ya, biar langsung pegang, hancur kualitasnya, sama-sama rugi, customer yang beli ngamuk ke gua, dan mereka juga capek harus ambil barang dulu. Vendor di Indo kayak masih banyak kayak gitu sih. Iya, itu Yang tadi. Iya. Lu kayaknya bisa hitung jari deh, iya gak sih? Ya sebenarnya karena apa namanya ya? Ya itu tadi pertama dari SDM-nya juga sih kok kalau misalkan kita ngomongin vendor ya. Jadi kita balik ke sebelum kita ngomongin HPP ya, karena vendor juga emang susah juga dari SDM-nya gitu. Dan biar teman-teman ngerti kenapa SDM itu problem, lo teliti jahit celana, jaket itu beda-beda. Ya, lo gonta-ganti, feelingnya beda lagi. Ya itu tadi. Makanya kalau kalian pindah tempat terus, ya susah lah. Iya. Kadang tukang potong apalagi. Iya, kalau tukang cutting, tukang potong itu udah beda-beda tuh udah beda aja rasanya gitu ya. Even lo kasih celana aja langsung, ikutin pola ini ya, bisa aja miss. Oke, iya benar bisa miss, benar banget itu. Oke, sekarang kita back to topic ya. Nah, menurut lo tuh kan berarti harga brand lokal itu kan nggak harus selalu murah gitu ya, kan karena ada yang namanya branding juga gitu kan. Ya dapurnya kita nggak tahu juga gitu kan, karena dapurnya siapa tahu emang HPP-nya juga emang gede gitu kan. Betul. Nah kayak gitu. Nah menurut lo nih, kalau misalkan senior sendiri nih, lo itu lebih milih lo jualnya tuh murah asal cepet fast moving, atau lo emang mendingan jual mahal aja, lo jual wah gue mah gengsi deh, gue mah mendingan harga mahal karena gue pinginnya brandingnya tuh gue kalangannya kelas menang ke atas gitu. Oke, jujur gue baru mulai tahu ini Signor arah mau kemana lagi, ini baru I guess tahun kemarin sih. Karena gue sempat hire beberapa agensi ya. Oke. Kayak suruh mereka coba studi dong brand gue dan audiensnya kita sebenarnya mau ke arah mana gitu. Gue pengen, walaupun gue tahu gue pengen kayak lihat perspektif orang publik gitu kan. Iya. Mereka bilang, kayaknya lo agak campur ya. Lo mau ada barang-barang minimalis kayak Uniqlo yang timeless, tapi you juga mau barang-barang yang unik dan stylish piece kayak Zara. Dan menurut dia harus milih satu. Dan baik lagi ke tadi kayak lo bilang, ini mau murah, fast moving atau mahal? Gua bilang in between sih ya. Antara itu lah ya. Pasti gue gak bakal ketok satu baju sejuta. Oke. Karena gue punya, ini mungkin jeleknya gue gak ngaku ini bagusnya gue, ini jeleknya gue banget. Gue tipe orang kayak, kalau gue tahu harga HPP, gue gak tega ketok mahal-mahal ke pembeli gue. Kayak ada upcoming satu artikel yang lagi kita mau launching, waktu kemarin sampling bagus, rapi. Gue pakai kan, gue tanya ke tim gue, ini menurut kalian gimana? Oh ini kayak bisa deh kok 300-an ribu kayak. Gila mahal banget. Iya. Mungkin ada bisnis owner yang kayak oke, gas gitu kan. Temen gue juga bilang ini bagus semua barangnya 300 oke lah. Tapi gue gak tega aja karena kayak kalau kalian mau bayar 300 gini mending ambil artikel lain yang ada lebih cakep lagi. Ini jeleknya gue. Iya. Kayak gue malah ada gak enakan ke customer gitu loh. Mending udah kan segini juga dapet gitu. Berdua itu gak bagus buat bisnis sih. Iya sebenarnya sih. Ya, jadi lo lebih mentingin yang buat beli juga ya. Jadi biar bisa semua orang tuh dapat lah gitu ya. Ya karena dulu aku bikin brand ini kan juga karena mau beli barang-barang kayak Bershka, Topman, wah gak sanggup kan. Ternyata setelah cari tahu sendiri, anjir murah banget bisa segitu doang. Terus kenapa jualnya kali 8 ya? Oke. Gak mungkin gara-gara itunya sih. Iya. Tapi bukan berarti semua brand owner harus ikutin gua. Baik lagi ke pertanyaan lo tadi, Kak bilang kalau mau fast fashion atau gimana, atau yang gengsi jual cepat, gua kayaknya harus fast fashion sih. Fast fashion. Bukan berarti barang gua jelek ya. Iya. Kayak ada baju gua sampai sekarang, jaket juga masih ada gitu. Kenapa harus fast? Karena operasionalku mahal banget. Oke. Kan ada teman-teman pernah dengar gak sih kalau di finansial, kalau let's say operasional lo 100 juta. Menurut lo sehatnya berapa? Untuk bersihnya si perusahaan itu kalau operasional 100 juta. Operasional 100 juta. Ini apanya nih? Pendapatan bersih 100 juta. Misalnya operasional kantor 100 juta. 100 juta. Menurut lo untuk sebuah company itu sehat, harusnya bersih yang lo dapat as a company biar grow itu berapa?
Kalau kata gue sih di atas 5 kali. Jadi ya. Ya. Signor dulu 2 tahun gak seperti itu. Nah. Tipis banget. Iya. Tapi banyak kenyataannya sekarang tuh banyak loh yang brand lokal sekarang. Nah itulah kenapa sih aduh sorry ya keluar dari kenapa sih maksudnya sekarang tuh kita pada perang harga gitu, pada semua sebenarnya berawal dari Erigo ya, dia tuh harga jual murah bye-bye kan? Kayaknya. Hah? Udah bye-bye kan? Ya udah, sadatnya sih dia udah pindah ke Expo. Cuman Kenapa pindah Erigo ke Expo? Ya. Kalau Sadat. brand lo masih bagus kenapa pindah Ntar kita ke tanyain Expo? pas dia kesini ya. Oke. Udah bangkrut, blacklist di mana-mana di pabrik tuh. Oh gitu. Namanya jelek sekarang, lo tau lah harusnya. Oh emang Erigo namanya jelek sekarang di pabrik? Banyak vendor gak mau pegang proyek mereka. Oh banyak vendor gak mau bilang gak mau Kok pegang bisa Erigo. gebukin hukum gak ya? Iya. Dengar gitu Iya, kan. iya. Beberapa pabrik yang gua kerja sama ya mereka kalau dengerin merek demikian mau kasih proyek mereka gak mau. Iya. Tempo kelamaan dan sampai ada yang gak bayar. Ya soalnya teman sebelum gue juga banyak sih. Ya udah oke. Ivan punya lo juga gitu ya? Iya oke. Itu cuman kata teman sebelum gue ya. Gue sih nggak nuduh gue ini bener fakta nih. Kalau beneran gue panggil atau gue undang ya. Katanya sih dia pernah ngerjain Erigo gitu. Ya oke. Jadi tadi sampai mana tadi? Gara-gara itu jadi. Tapi kalau kalian teman-teman kalau mau brand, Iya. kalian harus banget studi Erigo. Iya. Karena pada saat dia buka Erigo X itu kan keren banget ya. Iya itu. Nah itu juga pengen gue bahas tadi tuh. Gue jadi inget jadinya. Oke. Dari sana kita bisa lihat keren tuh terkadang gak penting coy. Iya. Lo endorse artis kalau temen gue yang ikutin proyek itu kayak ada miliaran ada tuh. Iya sampai ke yang dia fashion New York ini kan. Yes. Yang New York kan itu kan. Dan meanwhile Iya, lo lihat iya. penjualan Erigo X-nya barangnya. Iya. Aku gak bilang barangnya jelek ya. Iya. Cuman susah ya ternyata ya ketika lo udah branding brand lo sebagai barang yang let's say menurut kayaknya lebih ke middle to low ya. Iya. Dan tiba-tiba lo kayak Ada yang ke atasnya itu. harganya setara sama let's say like Giordano. Iya. Ya orang people don't buy it gitu ternyata. Iya. Jadi jangan boro-boro kayak gue mau marketing ini biar wow. Jangan dulu. Iya. Lo mikirin apa yang customer mau dulu coy daripada sok-sok keren anjir. Iya, benar. Cuman di balik itu, di balik brandingnya si Erigo yang dia sampai ada Fashion Week yang Fashion Week itu ya. Iya. Menurut gue tuh kemakan buat orang-orang di daerah kalau kata gue kok. Sampai sewa klub juga yang di Jaksel tuh. Oke, jadi kalau kata gue orang-orang daerah jadi pasti dia ada pride untuk menggunakan si Erigo-nya itu. Wes, gue pakai kaos yang ini baju sampai New York nih. Iya, Iya nggak sih? untungnya Iya doesn't sih, emang live untungnya long emang. enough gitu kan. Iya emang sedikit sih emang untungnya ya. Emang kecil sih emang. Itu bahaya banget sih. Like teman-teman kalau punya brand ke depannya lo orang dapat investor yang gede ya. Jangan langsung ambil sih. Itu pasti dapat duit gede gitu kan. Oh yaudah let's go big, go internasional. Sayangnya people don't give a shit gitu kan. Oke. Itu ya lo kan business owner juga ya. Iya. Punya brand juga. Lo pasti bisa kebayang lah berapa banyak duit marketing yang gak balik. Oh iya, I know. Pasti banyak banget. Iya. Dan mungkin ini salah satu alasannya makanya sekarang underperform banget gitu kan. Enggak mah itu mah. Iya. Gimana kalau misalkan ngeliat di pasar brand lokal tuh emang sekarang tuh gue kan tahu harga kain, tahu HPP ya gitu ya. Itu wah mereka tuh bahkan dikali 2 aja nggak nyampe ya harga dari harga yang mereka jual gitu. Yeah. Dikali 2 aja kayak nggak nyampe. Kayak paling cuman dikali setengah gitu ya kan kalau dihitung-hitung sama kayak biaya lain-lain ya, kayak biaya apa namanya kayak biaya marketing yang lain-lain lah, pakai biaya kayak ada belum lagi potongan admin, belum lagi potongan affiliate mungkin ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi kayak nggak nyampe dua kali dari APP dari produksinya deh. Memang struggling banget ya kalau aku bilang sebagai brand. Tapi there has to be a way untuk tetap bikin brandnya survive gitu. Pasti ada caranya. Karena ada kuliah beberapa brand yang lokal yang cowok ya, tetap survive walaupun mereka ambil marginnya tipis gitu diambil. Tapi ya itu the sacrifice ya lo tanam terus modalnya for like maybe like 10 years gitu. Oke. Memang jangka panjang. Jangka panjang. Ya ada bisnis yang kayak gua jalan margin tebel, misalnya kayak alis pensil mata yang harganya cuma 2.000 dijual 600.000, profil langsung tebel, and then langsung bisa scale up. Kalau dunia fashion cowok tipis dan lama. Lama ya. Iya. Tergantung kalian mau ambil jalur yang mana sih. Cuma emang kalau clothing lokal
tipis. Iya, karena ya emang itu tadi ya, karena mungkin karena itu tadi di Indonesia tuh kalau yang gua lihat ya kenapa harga brand lokal tuh pada murah tuh berawal dari Erigo tuh. Dia Makanya Erigo ya. salah satunya Erigo yang dia pasang harga tuh matok harga tuh bener-bener murah di e-commerce. Sehingga yang lain pada ikut-ikutan tak kalah saing nih. Akhirnya terjadilah namanya perang harga gitu. Iya sih. Walaupun Setuju gak sih? walaupun gua tuh gak suka kayak kalau kita tuh kayak salahin orang ketika bisnis kita tuh gak bisa gerak. Tapi ya terkadang fakta yang seperti itu kan. Iya, yang benar. Iya, jadi kan? ya makanya jadi yang lain pada wah gimana nih brand ini brandingnya gede-gedean. Gila-gila. Iya, branding gede, jual murah. Iya, collab sama JKT apa-apa gitu-gitu kan. Cuman dia harga jualnya murah. Iya Oke, itu yang pasti brand lain juga pada akhirnya mereka pada turunin harga juga. Akhirnya terjadilah perang harga di situ. Gitu. Bener lagi itu kemarin gua kerasa juga sih. Nah, efek dari perang harga itu apa? Sekarang gua nanya ke lo nih sebelum gua Barang jadi itu ya. sampah kualitasnya. Nah, setuju gak dengan statement ada harga ada kualitas Oh setuju untuk banget. untuk bahan baku ya, terutama kain kayak pokoknya produksi. Setuju banget, tapi kalaupun aku setuju gak bakal bisa di-apply untuk semua orang. Ya, Karena ada barang-barang yang walaupun lo pakai bahan bagus, orang kalau gak sentuh bahannya langsung gak bakal mau bayar segitu. Contoh paling gampang kaos dah. Ada bahan yang bagus banget, tapi kalau dijual di TikTok 250.000 orang mau beli gak? Gak bakal. iya, Iya kan susah sih. Memang tergantung kita taruhnya di mana sih. Aku sangat setuju sih kalau barang sesuai dengan harga, cuman ya itu akan lebih gampang convincing orang kalau mereka pegang bahan. Kalau Iya. nggak pegang bahan dan lo buka brand dan lo pasang harga segitu, bunuh diri. nah itu Bunuh dia. diri banget. Karena ada lo kejadian di Signor lo. Ada. Satu kaos yang gua jual di USS, itu orang pada ambil. Gue jual di TikTok, gak orang sentuh. Karena orang udah ada experience megang kain lo, Iya. ya kan? Nah iya, kayak gitu. Sengaruh itu ternyata pegang bahan tuh. Jadi ya statement tadi lo bilang tergantung platform kali ya yang Tergantung platform ya. gak boleh terlalu idealis mati. Nah, iya sih, benar. Jangan terlalu idealis lah ya. Jadi malah gue lebih suka industri clothing lokal tuh pas lagi zaman dulu kok. Oh iya, Lagi banyaknya offline. Gue kelahiran 89, jadi gue tuh waktu itu tahun berapa ya? Pokoknya tahun 2007, 2000, di bawah 2008 lah. Apa brand yang lo suka banget kemarin dulu? Ya dulu tuh kalau di Jakarta tuh di Pangpol tuh ada apa ya? Dia tuh nama store. Emang itu tuh brand-brand lokal tuh dulu tuh masih zamannya Bright Spot. Bright Spot yang pertama yang di Plaza Senayan, apa yang di Senayan City ya, Plaza Senayan pokoknya gitulah. Jadi dulu tuh ada brand namanya Monster. Ya pokoknya brand-brand dulu, brand awal-awal tahun 2008 2007 gitulah. Ya itu tuh menurut gua brand lokal tuh berawal dari situ sih menurut gue itu. Jadi kayak brand Old Blue Denim aja baru tahun-tahun itu, tahun denim tuh. Terus ya dan menurut gua tuh itu harganya masih harga sangat normal ya. Iya. Dan mereka semua pada punya offline store itu Iya, betul lagi. chemistry itu beda gitu. Jadi Iya, kadang gua ke store gitu ya. Ya shopkeeper tuh teman kita juga gitu. Jadi kadang kita nongkrong di depan store itu disediain kayak ada buat ngerokok, buat kopi gitu kan. Terus kita nongkrong gitu kan, yes, ujung-ujungnya emang beli belanja juga gitu ya. Tapi kita di situ kadang buat nongkrong juga. Jadi hidup gitu, toko-toko offline tuh pada hidup pada saat zaman gue itu gitu. Kayak di Bandung juga ya kan, itu toko-toko offline tuh pada rame. Terus kesana ada yang cuma nongkrong doang tuh nggak apa-apa tapi rame gitu. Tapi yang pasti ada beli juga. Kayak gitu. zaman-zaman Supreme lagi mau naik gitu ya. Iya kayak gitu-gitu. Iya. Itu keren sih. Iya jadi itu wah itu seru sih dibandingkan sekarang kan hanya Murah. Iya murah dan gua ngeliat offline itu pada nggak serame dulu lah kayak gitu. Susah sih, tapi ya mau gimana harus adaptasi lah mau gak mau. Iya. Tapi dengan lo bilang gitu gue jadi terasa sih. Dulu gue keluarin sepatu brand lokal 300, 400 masih gas gue. Oke. 500 juga gas. Iya bener ya kan. Sekarang ya lo bilang bener sih, kayak banyak stigma orang kayak lokal masa gitu. Iya. Padahal dulu orang rela. Iya. Zaman dulu t-shirt harga 150 itu orang rela beli. Zaman sekarang t-shirt 150 ribu orang mikir-mikir kok harganya mahal ya. Gitu. Apa karena memang ekonomi lagi jelek ya? Enggak ya? Enggak sih. Karena kalau lihat Ramadan kemarin rame banget jir. Ya, karena mungkin ada beberapa orang yang itu tadi, mungkin yang berpikiran brand lokal itu harusnya murah juga karena tergiring juga sama salah satu brand yang emang dia murah gitu Apakah kan. Anda akan jadi konten kreator yang mulai ngedorong brand menormalize gitu?
Ya. harga segitu make sense gitu. Kita lihat aja ke depannya ya. Oke. Oke nih, ngomong-ngomong masalah konten kreator, ini emang udah mau gua ada pertanyaan juga nih ya. Apa nih? Nih, jadi sebenarnya bukan gua nanya. Jadi ada yang nanya nih di apa namanya di mana namanya? Di komen juga ada yang nanya kayak gini. Apa namanya? Ini Ko Wesley ini dia owner clothing brand, tapi kok nge-review brand orang, dikata-katain lagi brand orangnya. Nah, Brand itu. orang? Iya maksudnya lo kan sebagai owner clothing brand nih, sebagai owner senior. Brand siapa sih yang mau kata-katain? Ya mungkin Rukas atau mungkin Ya emang jelek juga barangnya. Oke, jadi menurut lo Rukas barang gimana? Gua kenal sama Bocum lagi gak enak bro ya. Aduh. Bro gak cuma gua doang bro yang jelek bro. Udah intinya nih, gua tanya jawab spontan ya. Rukas barang gimana menurut lo? Kalau jeans gua masih bisa bilang mantap. Oke, jeansnya ya. Niat. Iya. Detailnya ada, undinya dapat. Eh? Tapi kalau yang lain, lo coba beli sendiri deh. Oke. Cuttingannya gini loh, gini. Lo kan brand fashion ya. Rubin, sorry ya, gue baru ketemu Rubin kemarin. Oh iya, sorry ya bro. Tapi Yeah. jujur kalau dia kayak gitu terus, gue juga senang. Iya. Karena sooner or later kalau you gak upgrade style, lo mati coy. Tuh Bin, denger Bin. Gue juga senang kalau dia kayak gitu. Kalau dia nyaman dengan desain dia seperti ini sekarang terus, Iya. orang yang kenal style, orang yang ngerti fashion, mereka tidak akan tertarik. Banyak teman gue yang antusias fashion tuh mereka gak lirik Lukas coy. Iya. Jadi kalau ownernya, bodo amat gue tuh, bagus bro. Iya. Lo lama-lama membuat lo bisa di posisi kayak Nokia BlackBerry juga tuh. Iya. Ngerti ya sih, terlalu nyaman. Iya. Karena teman-teman yang kalau pernah beli baju mereka ya, you tahu lah, cuttingannya tuh kaos aja deh. Everybody is like oversize lah, boxy fit gitu. Karena mengikuti nyaman. Even Uniqlo juga. Iya. Tapi punya dia masih gitu-gitu doang. Cuma nempelin logo doang. Iya. Hoodie, temen gue pernah beli. Itu kayak hoodie Gojek cuttingannya. Cuma Iya, nempelin, stitch ada sini. Iya. Ya oke lah itu ada detail effortnya. Tapi secara cuttingan segala macam tuh terlalu nyaman gitu. Tapi gue rasa mereka juga bisa bodo amat sih. Dan mungkin like 2 tahun ke depan baru mulai upgrade. Gak masalah juga. Karena emang udah solid banget komunitasnya kan. Iya, benar. Karena Mungkin ada bagusnya juga untuk masa bodoh sama ikutin zaman. Karena gue yakin nanti someday kalau mereka keluarin sesuatu yang ikutin zaman akan meledak banget. Iya, benar. Dapat dibilang mereka tuh kayak Apple ya. Iya. Telat ikutin update tapi sekali update orang kayak Wah gitu, iya. Iya gak sih? Dan gue suka sama, ini brandingnya keren sih. Siapa? Kalau si Rukas ini. Brandingnya. Rukas, dia maksudnya ya dia pinter gitu. Dia ngambil orang-orang yang lagi rame. Ya kayak Chef Renata waktu itu lagi rame. Dia jadi gak bisa dipungkiri model gitu ya. Terus sama Bimo PD yang terkesan jadi kesannya collab padahal gak collab. Ada satu netizen pernah komentar, terkadang dia bilang Rukas itu bukan brand baju tapi brand artis. Jadi kayak bukan fokus jualan baju yang memang bagus tapi siapa yang rame nebeng. Iya. Aku pernah loh lihat dia jualan baju yang bener-bener cuma ganti logo doang padahal itu baju dari Cina. Oke, Gua sampai karena gue kemarin lihat, lu keluarin satu kaos ini lucu ya, lumayan effort nih, ada bentuk garis semacam. Terus tiba-tiba supplier bahan gue WA gue, kok ada kain ini lo mau gak? Oke, kain ini? Kok mirip banget sama kain yang kan dipakai sama Lukas? Ternyata. Oke. Jadi ya gitulah. Ternyata Lukas tuh dari Cina. Enggak. Enggak. Lu jangan gitu. Ya enggak, kan gue nanya. Enggak. Kayak pernah ada satu artikel yang memang dari kayak baju jadi white label lah. Oh, white label. Gue juga lakuin. Oke. Ya, gue juga lakuin. Berarti sih produk senior juga ada yang white label juga. Betul. Cuman lebih gokil lagi ketika lo ada white label dan harganya wadiau. Oke. Berapa persen yang produk white label sama produk bikin sendirinya di senior? Oh, gak mau bikin drama deh. Cuma gini loh, kalau mungkin beda orang beda pendapat kali ya. Kalau lo punya fans setinggi itu, I think like they deserve a better product sih. Bukan jaket yang cuttingannya masih cuttingan Gojek. But then again, if you like comfortable with that, ya bagus lah. Itu less kompetitor. Iya. Gitu sih menurut gua. Tetap teruskan dengan cuttingan yang sangat ikutin zaman ini. Oke itu ya. Jadi apa namanya? Sebenarnya
kita tadi balik lagi ke yang masalah kreator gitu ya. Gue gak ada masalah sama ownernya. Iya, nggak masalah ya. Gue cuma ngomong by the product aja. Iya, kita ya namanya Karena gue juga beli barangnya. Tuh, oke. Jadi kreator juga kan ya berhak buat ya apa sih sesuai pandangan dia lah ya. Iya. Seperti apa pandangannya kalau menurut. Lagian gak semuanya gue jelekin ya. Kan jeans gue juga bilang bagus. Iya. Gue cuma jeans mau bagus. apa adanya sih guys. Iya. Itu doang sih. Iya. Lanjut. Iya. Soalnya kan ada yang komen, ada yang komen katanya, oh ini apa sih namanya, Ko Wesley nih apa sih namanya nge-review brand orang dijelekin tahu-taunya malah naikin brand senior Orang sendiri komentar kayak gitu. Perasaan gue juga pernah puji barang Reur gue beli. Gue juga bilang bagus. Oh iya, lu juga pernah nge-review Human Greatness ya? Human Greatness cakep Iya, kan? iya. Terus Cult of Five lumayan lah. Iya. Walaupun agak pricey tapi ya gue tau lah mereka butuh margin buat grow gitu. Lumayan at least kelihatan gitu loh desain dan niatnya gitu. Gak semuanya gue sampahin kok. Yang memang ngelayar disampahin lah. Gue apa adanya sih. Iya. Dan gue gak bakalan mau terima endorsan dari barang gue gak suka. Oke. Nah, sekarang menurut lo nih, karena kita sekarang lagi ngebahas masalah brand lokal tuh yang harusnya murah gitu ya. Nah, kalau menurut lo nih brand lokal yang overrated? Overrated. Overpriced. Yeah. Overpriced. Iya. Rukas salah satunya. Rukas salah satunya. Iya. Rukas tuh harusnya bagusnya dijual berapa kalau menurut lo? Susah ya dengan mereka tiap kali marketing itu pasti makannya banyak kan. Sekali hire artis saja bayar 250 kan. Iya. Gak bakal bisa mereka turunin margin. Iya. Ya udah gak bisa lah, memang udah nyaman di situ sih, wajar lah. Oke. Kalau brand lain yang overrated, kayak bisa lama-lama jadi overrated kalau desainnya gitu terus. Oh, yang baru-baru ini ya? Iya. Iya, yang keluarin Gamis itu juga. Gamis Murwak keren malah. Iya, maksudnya brand itu kan. Iya, ada Gamis itu. Iya. Kalau Gamis sih emang. Gue juga pernah beli walaupun gue tahu harus gitu, tapi gue kemakan gitu loh sama branding kalian. Iya. Cuman capek sih jadi brand seperti itu menurut gue. Capek karena audiens jadi punya expectation lo tiap kali rilis harus sesuatu yang baru. Harus sesuatu yang unik, harus sesuatu yang collectible. The moment nanti kalau nama juga orang desain pasti capek kan. Kalau sampai nanti gak ada ide bikinnya terlalu boring, wah itu bisa jadi overrated sih. Bisa jadi terlalu bosen banget. Contoh kayak Supreme. Nah, iya. Itu contoh paling gampang. Capek coy desain baru terus yang unik-unik. Saya Signor gak ke arah situ anjir. Capek. Nah kan berarti kan lo kan orang owner pasti dan orang produksi juga tahu lah ya HPP dari Kale tadi ya. Menurut lo tanggapan lo buat orang yang belanja brand itu, kan lo kan ngelihat kalau yang waktu itu kan lo pernah ngebahas, gue ngelihat masalah Balenciaga. Lo ngapain beli kayak gituan itu kan? Itu HPP lo kalau dicepotin merek gitu kan, itu kan harga jadi murah gimana gitu. Nah, kalau untuk yang orang yang beli seperti brand, gue sebutnya Kale ya, Kaya itu atau enggak ya mungkin yang harganya ya branded lah, brand lokal branded atau enggak ya, atau enggak gorengan atau enggak pokoknya gitulah. Dengan harga yang menurut lo gimana untuk brand apa nih? Brand apa nih? Oh butuh konteks. Oke, anggap kalau brand lokal itu kayak itu. Brand lokal jual barang apa? Yang harganya tuh harga gorengan. Maksudnya reseller yang gorengin? Enggak, maksudnya harganya itu harga mahal gitu lah. Harga mahal. Contoh. Ya kayak itu kan hitungannya kan sekarang ada yang jual sampai 2 juta ya kan? Itu kan reseller. Reseller ya. Nah, ya maksudnya buat orang yang beli kayak gitu. Wah, itu buat yang dia bukan beli di retailnya, dia sampai bela-belain beli di resellnya gitu. Keputusan finansial Anda mantap. Keputusan finansial Anda mantap sekali bos. Gak worth it lah coy. Gak worth it lah. Kalau kaya mereka jual hoodie terakhir berapa sih? 400-500 ya. Iya. And itu wajar menurut gua. Ya marginnya tebel sih diambil. Tapi ya wajar harus kayak gitu biar bisa berkembang cepat. Yang ambil margin tipis-tipis kayak Signor. Berkembangnya lambat gitu aja. And then kalau mereka kemarin kayak juga ada kan jual di Playdate di Jaksel. Itu patoknya berapa sih? 600. Again wajar menurut gua, ada consumption fee harus bayar ke offline-nya. Kalau orang-orang masih beli harus itu ya oke lah. Tapi kalau udah beli reseller, wah emang tepuk tangan buat kayak marketingnya ya. Iya. Cuma yang beli. Karena bukan kayak doang ya, Rukas juga kadang kalau misalkan itu banyak yang harga reseller itu kadang gak ngotak gitu loh. Pada jauh banget 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Berkat untuk reseller. Untuk reseller orang-orang reseller sih pintar. Ya, momentum. Cuma yang beli yang kasihan aja sih.
Gua lagi kayak gitu dulu. Oh iya. Gua dulu pas mau review yang jaket Rukas yang Bimo, yang ex Bimo. Yang hoodie itu ya. Yang hoodie itu. Dan pas gue dan setelah tahu gua, Gimana rasanya setelah Anda pegang bahannya? ya biasa aja sih. Lo pegang cuttingannya? Nggak cocok di gue cuttingannya. Dan yang paling gue baru tahu lagi ternyata itu bukan collab bro. Apa kolib? Gak tahu lah ya. Jadi seakan-akan itu collab. Jadi ternyata Bang Bimo itu hanya sebagai model foto aja. Aku sebenarnya tahu banyak rahasia, cuman gue gak boleh sebut karena orangnya gak enak. Oh gitu. Pokoknya teman-teman kalau beli barang-barang yang soal terkadang belum tentu lah ya dengan apa yang Anda lihat. Ya seperti itu happy lah. go lucky dengan kalian punya duit, pintar-pintar belanja deh gitu ya. Iya, jadi jangan sampai termakan gorengan kalau misalkan 10 menit sold out gitu ya. Ya karena apa? Karena menurut gue itu belum tentu Ya. sold out itu sama semua orang yang emang So belanja. kan bisa tinggal tekan tombol edit. Iya. Tapi kalau misalkan kalau Katarsis Rukas itu karena pernah produksi di Noid juga. Itu gue pas gue pantengin itu emang dia produksinya waktu itu limited cuma 100 piece. Itu dia emang cepet kok. Ada barang memang cepat laku, ada Iya. belum tentu semua enggak. Cuma gue jadi ingat lalu gue pernah beli satu jaket dari mereka, anjing itu sampah banget bro barangnya. 500.000 leather. Lu kasihan ya Rukas, kita cecer banget ya. Tapi emang gue pernah beli jaket leather dari mereka yang dipakai sama si artis yang lumayan terkenal yang brewok tuh. Kayaknya tahu deh orangnya. Itu jaketnya jelek banget lah. Tapi ya udahlah, gak usah diitulah. Cuma itu gue beli karena kemakan fotonya. Ah, iya. Bagus dong konten kalian. Iya, Tapi benar gua bagus. kecewa banget ketika awas sentuhan barangnya. Iya. Ya gitulah. Karena gue pernah sharing juga sama salah satu brand owner juga. Jadi katanya antara branding sama quality juga harus seimbang bro. Ya. Jangan lo quality-nya lo di bawah, lo brandingnya tinggi. Yang ada nanti penyesalan kayak lo tadi. Pas setelah lo beli barang, pas dipegang ternyata nyesel. Atau enggak sebaliknya branding lo ketinggian. Ya. Tapi produk lo pada bagus nih, tapi branding lo kurang. Sorry, kebalikannya. Branding lo kurang cuma si kaos lo tuh sebenarnya bagus ya. Cuma branding lo kurang, ntar yang ada boncos juga, gak ada yang mau beli. Tapi Gitu. mungkin ada baiknya untuk again menurut gua apa yang lakuin sekarang sama owner Rukas tuh ada baiknya juga sih. Dia kan secara fitting, cuttingan segala macam kan boring banget ya. Tapi orang masih beli. Ya udah, lo keluarin gitu terus sampai nanti orang udah bosen baru lo ganti. Iya. Kayak Honda lah. Iya. Setelah kereta keluar baru perbaiki mobil HR-V yang all new body. Maksudnya kayak lo kalau gak ada masalah, kalau customer lo masih beli-beli aja ya udah bodo amat. Orang komplain baru upgrade gitu loh. Ya, iya kayak sekarang kan Rukas ada yang Tyler-nya ya. Iya. Ada Rukas Tyler ya kan. Ininya. Oke, seperti itu. Thank you man. Lanjut, kasihan ya Siap. kita bablas terus Brennan. next. Oke, nih ada ini gak? Ada pertanyaan gak dari yang kira-kira kalau sebelum gua lanjut nih? Kebanyakan sih pada nanyanya kapan rilisnya. Astagfirullahaladzim. Tuh, kapan rilisnya? Serius. Mei, udah bilang Serius. Mei itu. Lo pakai size apa kok itu? Ini kalau nggak salah gue pakai L ya. Ya, Emang warna cakep sih. kalau gue XL, kalau buat looks gue kayaknya L apa XL. Mau coba pakai? Hah? Mau coba pakai? Boleh. Ini bahannya Cakep, bro, ini cakep. bahan impor emang. Jahitnya juga sangat mahal. Tarik nih silakan. Cakep sih warnanya sih, sama bahannya. Ih, cakep coy di lo. Keren rapi no. Cakep banget sih sumpah. Lepas nanti ya. Lepas ya. Kalau udah di sini tuh gitu emang nggak bisa lepas gitu. Gak lepas anjir. Cakep ya. Wah, ini kamera mana nih? Nih, tengah ya. Wis, tuh lihat tuh. Ini kapan rilisnya kok? Ya dia langsung gua review di sini ya. Serius ya, gua bukan karena ada owner di sini. Gua mau bodo amat kalau memang bahannya jelek, gua bilang gua katain jelek, serius beneran ya. Apa namanya? Ini bahannya kayak bahan Wool ini fiber. Ya. Wool fiber. Iya, bahan wool gitu. Dan apa namanya? Ini bukan yang kan ada tuh bahan wool tuh yang apa sih yang gampang yang gampang diginin tuh kayak gampang merudul, ini enggak. Dia pakai double layer juga, terus ada kantongnya. Bentar, gue bisa ngetes kantongnya. Aman sih ya. Gua taruh HP itu masih itu. Masuk ya, hilang bahkan HP juga. Terus ya ini bisa jadi konten nih, gue save nih ntar buat kontennya kalau ada affiliate. Terus ada kancingnya, pasti ya di sini kancing. Nanti double zipper. Oh nanti double zipper. Iya. Wih,
Dan karena ini yang jahit dia lebih teliti, dia double zipper itu gak bakal macet-macet. Nah, Hardware-nya lebih bagus. Emang cakep sih. Siap. Ada yang tadi ada nanya kayak kok panas gak dipakai. Jujur kemarin waktu gue pakai ini ke SMS Mall, mau beli sepatu JD.id, ya dapat bilang lumayan gerah ya karena kan jaket ya. Dan rame orang. Jadi kalau pakai ginian rame sih pasti panas. Kalau ruang ginian. Iya, tapi ketolong sama pakai satin kok. Iya. Iya, pakai furingnya. Karena furingnya furing kayak gini kan. Kalau salah nanti beda warna. Warna furingnya juga ikutin bahan. Furingnya enggak yang bikin gatel gitu loh. Kadang-kadang kan ada furing yang tahu kan yang murah-murah. Iya, gitu. yang kalau kita pakai tuh kalau itu bikin gatel gitu loh, ya. Kalau kena keringat gak enak. Nah, iya kalau ini sih wah, serius full spec total. Gua book size ntar gue cukup sih. Ini ini. Wah, gue gak bisa. Gue gak bisa jamin lo mau S ada, bro. Ini orang pasti rebut, coy. Gue L juga bagus lagi. Cakep banget. Iya. Silakan lepas, thank you. Kelamaan aku udah gak bisa dilepas ter. Terus kalau misalkan ada size L, gue gak bisa janji, sumpah. Gue gak bisa janji. Karena biasanya kalau udah launching orang rebutan. Iya sih, dan emang. Tapi keren beneran serius. Orang gudang gue langsung masukin stok semuanya gitu. Berarti coba tim belakang ingetin ya, lo pantau terus tuh. Ini senior ya. Ini gue serius. shout out juga sama influencer Farhan Basel. Karena dia yang saranin bikin ini. Gitu. Ya. Cakep. Keren serius. Besok dia mau datang. Oke. Keren. Nih ada yang nanya nih, mana Lukasnya? Hey, Lukas kemarin udah ya. Oh jadi nyambung nih ya. Oke. Jadi pertanyaan nih ya teman-teman ya. Kamera tengah siap, kamera tengah ya. Ada apa Anda dengan Lukas? Gak tahu deh. Gue juga bingung. Mungkin dia memang gak suka sama konten yang, mungkin memang gak suka sama barang gue kali ya. Karena dulu gue pernah bikin jaket yang mirip banget sama Emilion Dore kan. Oke. Ya, dan itu wah bikinnya, tau gak sih yang hitam putih tuh? Iya, I know. Iya. Banget coy itu orang jadi bikin wah. Capola lah, itu 6 bulan baru jadi kan. Dia pernah bikin konten kayak apa sih lo buka brand, ketik Pinterest, ketik Emilion Dore kopi gitu kan. Iya. Oh gak tau lah, gue gak tau dia gak suka atau memang konten doang, we don't know gitu kan. Cuman ya kalau lo kayak mau jokin gue kayak brand ini kopi karena ada Emilion Dore. Bro, itu baru satu barang. Maksudnya kayak gak semua barang mau kopi juga gitu. Nah kalau kita mau ngomong kopi, even Uniqlo juga kopi kadang. Carhartt juga kopi, apalagi Zara, apalagi H&M. Iya. Ya menurut gua ngapain sih? Mulai kemarin bos yang Balenciaga kan gua gak tuju ke lo bro. Oke. Gua tahu lagi kenapa tiba-tiba bangun dan gak suka. Gua tahu lagi konten yang itu yang pakai sepatunya siapa lagi tuh. Dia kan di akhir video bilang ya, menurut kalian gimana? Ya udah gua kontenin gitu. Cuma mungkin ya cara respon gua tuh terlalu tengil kali ya. Tapi emang kalau lo konten agak tengil sih kok. Udah kayak pengen ditonjok gitu ya. Branding lo emang ini beda dengan kalau misalkan ketemu langsung ini ya. Kalau lo konten gimana? Tapi jujur, lu dari tadi gue ketawa sih gue kayak gitu kan, bukan ketawa bohongan kan? Lu denger dari gue ketawa kan? Ini banyak yang ngira tuh gue ketawa ketawa karir. Lo setahu ya, ini gue ketawa gue ini ya kamera dengan ya, itu pas dari USG itu pas dokter ngedenger itu ada suara gue ketawa kayak gitu. Sampai dokternya itu langsung pensiun tuh lo. Pas lahir ganti dokter, gue lahir gitu ya. Pas ditepok bukan nangis, gue malah ketawa kayak gitu. Pensiun lagi, gue udah pensiunin 2 dokter tadi. Mama minta susu dong mama. Serem juga anjir. bukan nangis ya. Tapi ya kayak gue gak tau lah sama Pak Lukas ini mau gimana gitu. Cuma ya masih komentar lagi ya. Cuma gak tau lah aja. Tapi banyak juga orang dukung dia ya. Kalau gue di sini posisinya gue sih netral, gue kenal dia, gue kenal juga, gue sebagai penikmat ya, penonton netizen aja lah. Berantem iya. Hajar gitu. Iya betul. Cuma kalau misalkan mungkin kalau misalkan lo ntar lihat tayang nih record yang si Lukas, kata-kata terakhirnya apa untuk Ko Wesley katanya? Ditunggu di ring katanya. Mana ngomong gitu? Suruh saya ngomong gitu. Tapi bercanda, enggak bercanda. Bercanda atau beneran? Udah ada sih. Kalau beneran mau di ring. Enggak.
Ya gak masalah sih ya. Oke, gak masalah. Gue kesannya kayak ada domba gini ya. Enggak lah ya. Jadi Lo enggak. kumpulin lah influencer ramein tuh. Boleh tuh hancam di ring dulu sekalian. Oke, jadi lo siap di ring sama Lukas? Kalau memang orangnya ada problem, daripada di sosial media, mending tonjok-tonjokan ya. Kelar gitu masalahnya. Tapi enggak sih, dia kemarin bercanda, dia bercanda enggak lah. Dia cuman kemarin juga ngebahas masalah konten ya. Cuman ini aja mungkin. Beneran ya, bercanda. Kemarin waktu Ami Leondere dia juga bilang bercanda. Ya. Ya udah mending gini apa? Anjing gue Beneran bercanda. Kemarin video Ami Leondere dia coba bilang, bukan, kan ada komentar dah. Iya. Kok bilang brand ignore gitu? Kata dia enggak. Terus tiba-tiba yang masalah bus yang waktu dia stage, dia malah bilang dibawain lagi masalahnya. Kok udahlah mendingan lu Ya, next topik. mending kita kalau ketemu langsung mungkin harus kita hubungin selos. Aduh. Gak tahu ya itu bener apa enggak ya. Iya. Aduh katanya suruh Lukas jualan, kira gampang pengen. Wah udah sudah jelas. Ya bener tuh. Suruh jualan tuh. Aduh. Oke. Ada apa lagi? Ada komen apa lagi mungkin yang tadi lo lihat ini kira-kira yang perlu dibaca, yang perlu dihituin? Belum ada ya. Oke. Jadi emang bener kok kalau misalkan mungkin ya kalau orang ngelihat, tapi gue suka sih dengan cara konten lo itu yang tengil itu. Tadi tonjok Ya unik kita apalagi dengan gaya lo. Editor gua mantap. Gaya lo megang mic itu yang wah itu aneh deh. Orang tapi bahasanya masuk gitu, nggak yang asal ngomong doang gitu ya. Nggak yang isi kosong. Paham gak sih? Timingnya pas banget loh waktu gua ngesampa. Sorry ya, yang boots 21 juta yang Balenciaga. Iya. Ya kenapa gua bilang kalau merek dicopot orang nggak bakal beli? Ya, itu kan yang pernah terjadi kan? Orang kan dulu gila-gila baju-baju gituan. Even Jejo aja kemarin ketemu di dia bilang, ternyata lo bener Wes. Gitu. Karena dia kan dulu zaman-zaman hypebeast. Iya. Ternyata sekarang malah balik ke old money dan orang lebih prefer something yang lebih subtle gitu, yang lebih calm gitu, gak terlalu norak gitu. Maksud gua, it happens before gitu loh, dimana kayak orang beli karena brand. Wah, Supreme tuh. Batu bata ditempelin logo Supreme harga naik kan. Iya, betul. Makanya keluar statement seperti itu, aku bilang kayak ya kalau gak ada logo mungkin orang gak bakal se-notice itu gitu. Yeah. And then waktu gua ngebahas itu, guess what happened? Gara-gara perang tarif Cina tuh, lo tahu video itu ya? Iya. Bongkar semua harganya. Iya. Itu timingnya gak bakal bisa lebih baik lagi tuh. Iya, pas banget ya timingnya. Makin benerin lah proof point gua gitu loh. Iya. Memang just doesn't make sense aja sih kalau harga barang segitu ya. Iya. For me ya. Sebenarnya harusnya judul yang kemarin itu yang apa sih produk branded China itu harusnya di tema kali ini nih ya. Tapi nggak apa kita bahas ya. Kan kemarin sama Lukas gue bahas itu. Aku pengen tahu pendapat lo juga deh. Kalau menurut gue ya, again, Balenciaga jual harga segitu, ya they got the market, they got the brand. Gue juga ada temen beli barang-barang mahal gituan. Gue gak ada masalah sama orang yang kalau beli barang gituan, dan kalian bisa ngaku kalau itu very pricey dan gak worth it. Karena ada loh temen orang gue, orang tajir, dia tahu dia beli barang itu overpriced, tapi dia tetap enjoy. Tahu gak alasannya apa? Kenapa? Karena dia suka aja ketika masuk ke retail di serving like a king. Iya. Karena dia menikmati all the pretentious BS yang ketika lo masuk ke retail kayak bener reliant banget. Dia rela bayar mahal karena itu dan memang karena orang tajir. Iya. Itu ya udahlah ya. Iya, karena cuma kan banyak tuh ya anak-anak muda yang kegiur sama barang gituan. Fun fact, lo tau gak sih barang-barang high-end luxury itu ya, ternyata target pasar utama mereka tuh bukan orang tajir loh. Orang menengah. Oke. Yang depressed mau kelihatan kaya. Karena ada risetnya itu. Itu based on data di orang-orang Amerika. Gak tahu kalau mungkin di Indo beda lagi target pasar mereka ya. Cuma aku pernah baca satu artikel kayak orang-orang menengah itu almost like 43 atau 57 itu adalah pasar brand-brandnya si high-end luxury itu. Targetnya itu. Makanya mereka endorse-nya apa? Blackpink lah, endorse-nya ya memang
artis yang di situ. Ya emang dia marketnya di daerah orang-orang itu ya. Iya, kita kira barang 20 juta yang beli orang super tajir, ternyata enggak. Iya. Menarik sih emang tuh. Iya. Gua sih gak bilang brandnya bodoh ya, pintar malah. Memanfaatkan depres orang tuh mau kelihatan, hey ya, gua ada value loh. Iya. Cuman ya sayang aja sih ya duit lo ya. Iya. Kalau beli emas, harga lagi naik. Gitu. Iya. Tapi pendapat lu gimana? Kalau pendapat gue sih, kalau gue sih emang yang bukan orang yang suka belanja brand luxury gitu ya. Jadi menurut gue kalau misalkan kalau gue jadi gue ya, karena If you have the money, will you do it? kalau gue punya duit gue nggak tahu ya apa ya. Lo aja bisa beli komputer segitu. Lo bisa lah ngebayangin diri lo kalau punya duit segitu, lo mau gak masuk ke sana? Ditambah lagi lo tahu harga produksi. Lo mau gak beli kaos Gucci harga 13 juta? Lo tahu itu kaosnya harga 200 ribu ke bawah. Yes, karena gue juga orang produksi ya. Jadi kalau gue nih kok ya, gue dulu pas masih masih di rumah produksi, gue kalau misalkan ke mall atau kemana, gue selalu lihat t-shirt, gue pegang bahan, gue pegang sablonannya apa ini. Oh ini pasti oh ini water base. Gue lihat harga, anjing harganya ya kan. Iya, gue tahu HPP berapa nih. Ya jadi kalau misalkan lu nanya kayak gitu pasti lu udah tahu jawabannya sih. Dan gue lebih milih invest ke apa yang mungkin bisa gue puterin lagi. Itu masih masuk akal. Ya kayak yang lo lihat yang ada di sini, ya kan. Gue mendingan beli yang ada kayak di sini buat gue invest buat yang ya gue bisa bikin konten entahlah, ya entahlah gimana. Kayak podcast ini, gue invest buat gue ini kan bikin invest podcast ini kan nggak murah gitu kan. Jadi daripada beli brand gitu, cuman nggak tahu kalau gue yang emang bener-bener yang duit yang nggak berseri ya. Tetap aja lo pasti gak mau sih. Iya. Karena lo kalau duitnya agak berseri, lo tak untuk lo jadi punya duit yang gak berseri, lo pasti struggle-nya banyak juga. Lo pasti udah tau lah harga rupiah berapa. Lo mana mau keluarin duit foya-foya gitu. Pasti apa ya, gini lo. Orang kalau bangun harta dari nol banget, tahu struggle-nya, mana mau hamburin gak jelas. Iya kan? Dia tahu tiap value di rupiah yang dia dapat gitu. Makanya boots 20 juta, damn man. Iya. Kayak badut lagi kuat lo ya. Kalau kata lo kalau kayak badut ya. Ya itu mungkin terlalu kurang ajar kali ya. Iya karena ya betul tadi karena apa namanya ya kalau misalkan karena gue basicnya dari orang produksi ya tahu HPP dan lain-lain, gue tuh jarang banget beli kaos-kaos branded untuk paling brand luar gue paling beli adalah Uniqlo. Aku pengen tanya nih, aku gak ada masalah sama orangnya. Yeah. Cuma ini influencer yang OKB, super rich, jualan skincare dan pakai kacamata juga. Yang kebetulan kemarin mualaf. Tahu dong siapa? Ya. Lo sempat gak lihat fashion dia? Iya. Lo pernah lihat fashion dia kan? Iya, dia pokoknya pakai yang branded lah. Itulah tipe orang OKB. Oh iya, dipamerin lah ya yang Hampir semua teman gue pada bilang norak. Iya. Gila yang tajir pun waktu gue nanya pendapat mereka norak. Maksud gue kayak itu mungkin contoh bukan fashion, ya dia juga bukan orangnya fashion gitu ya. Cuman ya kalau lo tajir yang langsung tiba-tiba zruk gitu kan, margin yang lo ambil ternyata gede banget. Iya. Sense of fashionnya kadang juga amburadul. Ya, iya. Logo Lana Gala. Iya. Gespernya gede, tonjolin banget lah gimana itu yang. Karena yang gak cuma happening ke dia. Pernah juga gue beli bahan sama orang Chinese juga yang memang tiba-tiba supply bahannya kenceng gitu kan. Gue liat DP-nya itu. Kaos LV, tas Gucci, kayak anjing norak banget. Yes. No hate lah sama barang-barang apa sama orang gak benci personalnya. Iya. No problem sama mereka juga, cuman damn fashion taste lo dengan yang lo keluarin, lo bisa juga bayar yang mahal tapi looksnya lebih keren daripada itu aja. Iya. Jadi gue mau apa sih ambil titik tengah yang gue dapat ya. Koreksi nih kalau salah kok ya. Jadi menurut gue Koko Wesley ini bikin konten itu tuh maksudnya tuh dia daripada lo beli barang yang segitu tapi dengan bentukannya kayak gitu, harga yang mahal gitu ya, lo bisa dapetin yang harganya segitu tapi lebih oke juga. Dan kalau misalnya emang lo juga emang berduit gitu ya, nggak maksain gitu. Iya gak sih? Kalau udah super tajir, not my problem ya. Cuman ketika lo influencer,
lo pasti punya pengaruh. Nah, Iya gak? iya. Mau gak mau itu jadi tanggung jawab lo juga untuk Iya, lo mau iya, arahin iya. customer lo kemana, Benar. followers lo kemana. Like it or hate it, ketika lo ada ada platform, orang akan inspire sama lo. Ya, lo kalau mau ngepromosiin pura-pura giveaway, pura-pura iPhone ya pilihan lo lah. Iya. Gue cuman di posisi kayak ya gue gak rekomen untuk orang beli barang seperti itu. Gitu. Ya, jadi Kowisli itu menurut dia nggak rekomen lah buat lo belanja yang harganya tuh selangit gitu ya, branded ya. Jadi karena duit segitu tuh mendingan dialihin ya ke barang yang ada yang lebih murah bahkan tapi lebih bagus produknya gitu ya. Terutama produk lokal, ya kan? Betul sekali. Iya, produk lokal. Karena produk lokal juga bagus-bagus ya. Ya salah satunya Senior ini kalau misalkan gue tadi serius bukan karena ada orang yang di sini ya. Bukan karena orang di sini, gue kalau misalnya emang gue bilang bilang jelek gitu ya. Tapi tadi jaketnya tuh bener emang enak jaketnya. Dan gue juga pernah dapat kiriman juga yang kemarin-kemarin tuh ya. Yang jaket yang outer. Ini lebih gila lagi. Oh jauh, misalnya kalau dibandingkan dulu banget yang mana coklat itu, ini menurut gua cuttingannya ini Jahitannya pas. gila, ya. Iya, gitu Pak. Jadi Mahal oke banget sih. tapi. Iya. Jadi Mahal menurut banget. gua emang cakep sih, emang lo ngedevelopnya emang cakep sih. Gue kan dulu kuliah desain ya, interior. Percuma gue bisa gambar yang keren tapi kalau tukang gak bagus gitu. Sama halnya kayak baju gitu kan. Jadi walaupun ini bilang bagus, actually ini bukan effort Signor lah, effort tukangnya lah. Tukang, mesin, kedisiplinan mereka. Mereka yang dapat pujian sih. Iya. Iya benar banget sih. Karena tanpa mereka gue juga bisa cuy. Iya, sebenarnya mereka juga nggak bisa tanpa lo kok. Ya. Ya karena yang bikin apa sih nih pola atau gimana kan ya saling gitu juga gitu ya. Jadi sama aja kayak tukang, kalau gue sih bilangnya bukan tukang ya karena gue orang sablon, pengrajin sablon, seniman sablon. Mereka nggak akan bisa nyablon desainnya bagus-bagus, jago-jago kayak sekarang kalau mereka nggak dapetin gambar-gambar yang desainnya susah, ya, yang raster-rasternya susah. Itu kan nyablon tuh kan stepnya bukan cuma asal tinggal di sablon doang kok. Ada harus kayak pecah warna dulu, rasternya berapa LPI, desainnya itu harus berapa DPI, ya. Wah itu kayak ribet banget ya. Ya kayak gitulah. Jadi terus pakai tintanya seperti apa, water base atau plastis atau gimana. Terus Makanya wajar kaos harga mahal. Nah makanya Kalau kaos sablon gitu. Makanya kenapa kaos sablon manual itu harganya lebih mahal dibandingkan DTF. Bukannya gua ngejelekin DTF juga bagus. DTF ada yang bagus juga. Bahkan malah setahu gua nanti DTF itu ada yang HPP-nya bisa lebih murah. Dia pet film itu pakai kertas, bukan pakai pet film plastik lagi. Karena untuk regulasi mengurangi sampah plastik. Jadi nanti HPP DTF itu ada yang lebih murah lagi. Ya dengar gue nggak tahu udah ada apa enggak ya. Dan ada juga tintanya tuh udah bisa seperti tinta discharge. Minimal orang yang beli TikTok, nah apa dulu? Ya. Iya benar-benar. Mereka banyak membeda pasar. Jadi emang beda pasar lah ya seperti ini ya. Ya mungkin bagus kalau brand bertahap terus-terusan. Iya. Main. Ya, ada prosesnya segala macam. Harus storytellingnya kuat kali ya. Iya. Itu penting banget storytelling coy. Itu ngaruh banget sih menurut lo. Menurut gua. Kayak Humans. Ya, Wah itu brand parfum yang storytelling kan pecah karena storytelling tuh. Apa brand lokal yang storytelling bagus ya? Baju. Coba bikin. Baju. Yang storytellingnya bagus. Baju. Bukan karena dipakai artis tapi nggak pembawanya bagus. Gue belum nemu sih ya kalau yang pakai storytelling itu. Ada satu brand luar namanya Borderline kalau kalian pernah cek. Brand luar ya tahu gue. Borderline. Gua kira maksudnya brand lokal aja yang masih kayak Iya. gitu. Makanya kalau lokal gak ada, lo bisa coba cek brand luar si Borderline. Iya. Borderline itu storytellingnya cakep banget. Oke. Tuh. Siapa tahu bisa jadi inspirasi brand lo juga tuh. Nah tuh ya buat para owner clothing brand nih siapa tahu tuh lu bisa jadi inspirasi tuh ya tadi brandnya bisa Atau sebutin. bayar artis 200 juta pakai jepret. Tapi itu kayaknya works di Lukas doang. Works juga ya. Brand lain, gue pernah endorse artis 200 juta gak dapat apa-apa anjir. 200 juta? Oh. 200 sampai 300 ya setangis anjing. Abis gue bayar besok dia naik Palisade. Minimal gue gak dapat apa-apa anjir. Gue gak mau endorse mahal-mahal gitu ya. Gue jadi penasaran nih sama ada brand yang endorse artis, influencer sampai miliaran kayak gitu. Worth apa enggak? Ntar gue nanya. Gak worth. Emang tahu? Hah? Udah lewat zamannya. Enggak, maksud yang gue sebutin brand itu tahu tadi siapa? Sampai miliaran. Iya, baru-baru ini kok. Gak worth. Iya, pokoknya ada lah ya. Jadi gue pengen tahu sih gimana. Gue berani taruh duit gue 100% gak worth. Gak worth.
Karena zaman dimana orang lihat artis pakai dan langsung mau beli itu udah lewat. Oke. Ya orang udah lebih kritis, ini gak sih? Pilihan banyak di mana-mana, sosial media kasih mereka pilihan banyak banget. Iya sih. Regan Harney pun ini gila nih marketingnya nih. Ya. Gue yakin belum balik modal, makanya gue penasaran banget. Mereka setahun 2 tahun bakal kayak gimana? Iya. Billboard di mana-mana coy, ya kan? Oh ada di billboard juga ya? Kartins di BSD tiap hari nyala itu. Gila keren ya. Iya. Gua kira cuman ya di sosmed aja gitu dipasang dipakai artis semua kan. Artis-artis ya Itu pasti endorse itu. Iya. Nah kalau mereka udah ambil langkah seperti itu memang udah harus all in, gak boleh rem lagi, rem lo mati. Iya benar-benar. Kalau mereka bisa tembus, keren itu berarti achieve something gitu. Jadi flagship brand lokal di jam tangan itu keren banget. Iya. Oke. Apa namanya kalau menurut lo nih ada yang ngebanding-bandingin ke gua, kok Bang mendingan senior atau Heimel? Oke. Iya. Nah menurut lo nih sebagai kan Heimel tuh bisa dibilang kompetitor lo nih, kan? Menurut lo kualitas Heimel tuh gimana tuh? Aku pernah beli celana mereka tapi itu udah kayak 5 tahun lalu. Oke. So it's like gak fair lah ya kalau gua langsung bilang sekarang gitu ya gak sih? Ya jadi nggak udah jauh lah ya karena gua gak ada itu udah konteks yang up to date untuk menjudge barang mereka. Siapa tahu udah beda sekarang kan sama yang dulu yang lu pas lu beli 5 tahun lalu ya. Tapi kalau kita lihat video-video yang beredar di toko offline sih memang oke ya, banyak orang bilang outernya bagus gitu. Iya, Dan outernya. aku tahu vendornya mana. Oke sih, barangnya bagus sih. Oke ya. Bagus. Cuman dulu yang celana pernah gue beli, udah again lama banget celananya. Singkat cerita itu kayak barang yang setelah gue repeat, gua order, gue gak kepikiran mau repeat. Oke. Harusnya lo udah tahu lah ya berarti barangnya gimana ya buat gue. I know. But again maybe sekarang udah beda banget. Ya, mungkin gue review kali ya, gue jarang beli barang dia. Iya, coba deh review ya. Coba kali ya. Oke, ngomong-ngomong review nih, ini udah berapa lama nih? 1 jam 18 menit. Oke. Menurut di antara semua brand lokal yang pernah kau review, menurut lo yang di luar senior ya pasti ya, yang menurut lo yang paling lo suka itu? Suka banget in terms of apa nih? Iya. Kualitas, hype, design, konten. Yang apa? pasti yang pasti karena kita sebagai ada orang produksi juga pasti dari segi kualitas juga dong. Kualitas kalau bisa sih kualitas sama cuttingan di badan lo tuh lebih oke gitu. Kalau ngomongin kaos doang, Iya. Human Greatness sama No Fight Mine. Oke. Dua itu Iya. menurut gua oke banget sih ya. Iya. Secara bahan No Fight Mines juga. Aku pernah sih dapat bahan No Fight Mines yang kayak warna hitam yang pertama kali gue pesan sama Charcoal. warna hitam yang kedua kali gue pesan tebalnya beda. Ya, itu mungkin mereka tiba-tiba switching bahan, gue juga gak tahu ya. Oke. It happens tapi ya tetap bagus sih. Cuma lebih halus yang pertama sama. But again mungkin sekarang udah koreksi. Human Greatness bagus banget. Iya. Ya kaos mereka yang mirip sama Overbox di Zara tuh juga cakep banget. Otter ya, artikel Otter. Outer belum pernah gue coba, tapi kemarin pameran gue lihat bagus. Nama artikelnya Otter itu. Oh iya, Iya, Outer iya, itu iya. juga bagus banget. Terus apa lagi ya? Kalau basic memang kalau kaos dong ya lu mau paling aman itu oke lah. Kalau yang lain kayak kemarin pernah beli hoodie-nya, Iya. suka karena again kemakan sama kontennya. Yes. Tapi after this gue penasaran like ini owner bakal bikin apa lagi nih. Menarik sih. Iya. Jadi kayak cuman terakhir aku lihat dia bikin hoodie yang tulisan kali gini kayak kurang ya. Kurang. Ya yang Mungkin memang gue belum pasarnya kayak Iya. again really hoodie lagi Iya, like, iya, ayolah iya. bro yang lain apa gitu. lain apa gitu ya. Iya, hoodie lagi ya bosen dia gitu loh. Apalagi ya brandnya. Ini sepatu ya, Sporty Goods. Oh, Porty. Goods. Oke. Dari dulu sampai sekarang. Terus Benzen, tapi kayaknya udah tekstur Iya. cakep banget sepatunya. Even Porty banyak banget dihujat ya. Iya benar ya kan? Iya. Kalau masalah dia dihujat, kenapa gak dari dulu ya? Karena memang udah kopi dari dulu juga. Iya kan, gue tuh tahu ya, dari zaman dia Leathergraph ya. Iya. Ya, yang dulu tuh dia dupenya apa namanya itu? Aduh, apa sih namanya? Bootsnya Dr. namanya? Martin. Bukan, satu lagi. Clarks. Clarks. Bukan. Red Wing. Red Wing. Iya. Kopas dari sana gitu. Mirip lah seperti itu gitu. Jadi Kalau dia bisa kasih harga lebih kompetitif ya. oh jauh, pasti jauh. Iya. Yang ke pasar gitu kan. Iya. Dulu sebelum ada Porty itu dia Leathercraft bener. Gue bisa ngerti lah kalau misal kopasnya tuh terlalu mirip kayak jaketnya Signor yang hitam putih Amilondore. Aku tahu lah kalau itu mungkin orang gak suka. Terus kayak aduh too much man miripnya gitu kan. Terus kayak Syndicate ya yang gamis Syndicate yang sama Iya. kayak Iya.
kalau lo kopinya segitu dan dapat hate itu gua ngerti lah. Oke. Apalagi lo kopinya quantity gede dan mau cari cuan. Itu gua ngerti banget kalau dapat hujatan. Iya. Tapi harus ingat juga Hudia Kaye juga pernah sempat orang nemu ternyata mirip sama brand luar. Ya kan? Tapi kan nggak dapat hujat. Iya, iya. Malah rame banget orang beli. Iya, iya. Mungkin belum ada yang berani. Udah pernah ada. Oh, udah ada. Semua orang nggak Udah peduli. ada. Oh, oke. Packaging juga ada mirip, cuma ada itu kan. Balik lah. Oh iya, paketnya aku pernah ngeliat ada kontennya yang mirip itu. Iya. Cuma kan orang nggak peduli. Even kalau kita mau gali lebih dalam, Lukas juga ada yang pernah mirip, cuma kan orang nggak peduli. Iya. Mungkin Lukas belum lihat, suruh Lukas ya sana. Soalnya ada yang bilang kan di dunia itu nggak ada yang baru. Iya. Mau Ronald aja kopi Andrew Tate. Raymond Chin kopi siapa tuh? Apa? Seorang jual kelas scammer tuh siapa sih? Yang di luar tuh orang bule tuh, lupa lagi namanya, Imam Ghazi. Iya, Imam Ghazi, iya. Itu bullshit banget tuh orang. Imam Ghazi tuh sampai konsep-konsep kontennya tuh banyak yang ngikutin kan di kreatif-kreatif ini. Tapi Nah, sekarang keren, konten dia expose tuh kalau dia jualan kelasnya tuh ternyata dia punya banyak bisnis nih. Tapi ternyata bisnisnya cuma daftar doang, gak ada operasionalnya. Hah? Lo gak tahu ya? Gak tahu gue, Lo gak tahu ya? Gak tahu. Lo mengira sosok Imam Ghazi ini seseorang yang legit gitu. Iya. Lo cari duit dia di jualan kelas bro itu. Oke. Semuanya bullshit itu. Harta yang kakak yang dia capai sekarang itu pure dari jualan kelas. Kalau yang influencer yang maksudnya motivator yang di Indonesia ini, menurut lo? Memang ya. Yang kripto itu loh. Jadi dia jual. Gini, gak bisa dipungkiri skill marketing mereka gila. Iya. Dan tega. Lo tega gak ngebodohin followers lo? I know. Bersembunyi di belakang ilmu dengan iming-iming bakal membuat lo gak miskin. Iya. Lo tega gak? Iya sih. Ya, gak semua orang bisa tuh. Udahlah paling bener tuh jualan kaos ya. Dunia sandang papan. Dunia sandang itu sorry ya. Sandang pangan papan ya kan. Lo kira Imam Ghazi legit ya? Iya ya. Sekuat itulah marketing dia. Makanya anjir gue Hebat ya? Hebat. Ya. Lo udah pernah ke expose kayak dia pernah nge-scam audiens dia juga di dunia kripto. Andrew Tate juga pernah bikin kayak komentari kalau dia gak bakal bikin kripto. Ini apa sih sistem Hamdan cuma rugiin orang, ujungnya dia bikin juga. Iya. Ya gitu lah, udah pernah di expose sama orang luar. Yang Indo mungkin belum ada yang mau sentuh lah. Karena kan memang audiensnya terlalu fanatik juga kan. Iya. Bener. Again, lo tanya, lo tega gak? Enggak lah. Lo tega gak? Enggak lah kalau misalkan Jual sesuatu yang lo sendiri tahu lo gak bakal pakai untuk jadi kaya. Ya. Tapi ya people desperate for Ya, like enggak knowledge atau apa. Enggak lah. Lumayan coy, 8 juta. Gak usah taruh barang di gudang virtual. Enggak tega lah. Temen gue banyak banget yang jualan kelas tuh. Iya. Dan tiap kali gue tahu margin mereka kayak anjing gila ya. Mereka bilang, wes modal PDF, Iya. Google Drive, server, Tapi gak usah sewa gudang, cuman gila coy. Tapi gue dulu pernah, gue buka kelas webinar, cuman itu adalah cara bikin konten. Kayak bikin konten Instagram kayak gimana zaman dulu tuh ya, zaman pas gue masih di Noid itu. Kalau itu kan kayaknya lebih ke praktek ya. Ini again balik ke personal masing-masing lah. Kalau menurut gue lo kelas jahit, kelas ngonten masih oke lah. Kalau kelas yang secara tidak langsung iming-iming kaya, ya itu kasihan tuh. Iya. Lo bukannya jadi kaya malah jadi cheerleader dia tiap hari itu. Oke. Oh berarti sama aja kayak yang kelas-kelas affiliate itu dong di TikTok. Ya siapa-siapa gue gak tau lagi. Ya kan ada tuh ya yang jualan buku katanya, nih kalau pingin FYP kayak gue jualan buku aja nih. Kayak gitu dong. Ya kurang lebih kayak gitu dong berarti. Iya kurang lebih. Ya kan? Nih gue lihat nih cuannya kayak gitu. Ini dari buku ini. Lo kalau mau seperti itu. Kurang lebih kayak gitu lah ya kalau menurut lo ya. Iya. Ya mereka hebat sih karena tega ya. Kalau gue sih enggak. Soalnya kalau gue sih nggak tahu sih, mungkin dia emang pengen berbagi kali ya. Kalau kata gue, kalau emang udah tajir, Berbaginya terlalu nyesek sih ya kalau udah pamer-pamer flag harta ya. iya sih. Mau kita ngomong lebih dalam lagi, ada juga orang yang jualan kelas impor ekspor tapi kan dia ternyata gak ada bisnis di sana. Waduh, Tapi kaya dari sana. kayak mendetail banget nih, kayak mengkerucut banget ini kayaknya nih. Kan juga ada tuh. Iya. Lo tinggal ke tanah kosong, pura-pura mau beli tanah, gua
udah bisa capai harta sekian berkat. Nah makanya sekarang mau bagi ilmu, padahal cuman vlogging tanah doang. Itu gak bagus sih menurut gue, karena terlalu menyesatkan orang. Nah gak bagus sih. Iya itu di komen pada ini lagi. Ya tahu kan orang kan? Iya. Pada ngejawab lagi nama. Bagus lah. Namanya. Aduh, so aku pernah tanya ke teman gue kan, ini beneran ya? Temen orang ketawa, itu mah jualan kelas, wes. Iya. Langsung digituin sama teman gue. Oh kira bener legit gitu. Enggak serius. Ya bagus lah, audiens lo pintar-pintar nih berarti. Iya. Bagus berarti ya tuh. Berarti stabil di 500-an ya? Tadi 600, 700. Oh berarti Ko Wesley ini paling rame nih kayaknya. Tapi kalau tadi itu 200. Oh iya. Sekarang sudah mulai agak. Wah, oke. Kayaknya berarti jangan dulu ini potong nih. Kita bahas apa lagi nih? Ya, coba. Oke. Teman-teman yang mau nanya boleh silakan ya. Jadi sekarang kita buka sesi pertanyaan, teman-teman ya. Kita buat sesi pertanyaan nih langsung bisa karena kan ini kan bisa kita record buat ke YT kan. Nah, kalau di YT kan nggak bisa nanya loh kan, langsung ke Wesley-nya nih. Mungkin lo pengen nanya mengenai senior, mengenai ke brand lokal gimana atau nggak produksi gimana. Nah, Daripada nanya jaket kapan rilis. Jaket. Oke, ada apa? Sama tadi sih sebenarnya ini udah pertanyaan sebelumnya ya yang di sebelumnya. Oke. Menurut Ko Wesley, apa pandangannya ketika fashion creator di endorse barang lalu besoknya di free love? Gue endorse lo lagi tadi. kasih jarak dikit lah bos. Jangan lo jual. Yang bagus lo ambil. Yang lo gak suka lo jual. Aduh. Apa lagi orangnya? Aduh. Tahu orangnya? Bro yang lagi nonton siapa tahu orangnya. Jangan gitulah bro. Masa tiap kali konten lo post orang langsung nanya kapan pre-love barangnya, kan gak enak coy. Emang ada benar gitu? Hah? Emang ada? Ada yang komentar, kok sempat baca. Anjir. Jadi waktu dari review produk, Enggak, berarti dia emang seterkenal itu kalau dia abis di endorse tuh langsung di pre-love gitu? ya. Gitu? Terus sampai ada yang nanya kan, Iya. nggak bagus lah. Tapi nanti gue rencana mau pre-love sih. Wah nonton tuh live Oke. kalian tuh di gue tuh. Cuma anjing aku pre-love jual rugi sih. Tunggu, ini masalahnya yang jawab itu pada kemana-mana nih si sebutin kreatornya nih. Jangan kalian bikin drama gak jelas. Iya, soalnya banyak nih, ada yang bilang ini, ada yang gitu. Nanti datang-datang gak apa-apa kering. Ya gak masalah lah, cuman Iya. kasih gap waktu lah ya, kasih Ya gap kasih waktu gap lah ya, gitu ya. Ya. Ada pertanyaan lagi nih. Oke, apa lagi pertanyaan lagi nih? Ko Wesley, untuk awal-awal apa tujuan awalnya bikin senior? Tanya gitu. Dulu pernah kerja di furniture merek Itali di Jaksel. Oke. Namanya Lavlo. Dari sana tuh kan diajarin ya. Karena dia tuh perusahaan furniture yang bro, satu sofa 250 juta bro. Anjir. Satu sofa ya, Iya. sofa single lagi. L gitu. Iya, Tapi ada juga. Dia tuh merek Lavlo, Jaksel, pegang banyak brand Itali, Driade, Living Divani, Scotti Collezioni, unik-unik lah dan memang cakep desainnya gitu kan. Dan karena harga gak ngotak, lo bayangin ya tengah malam showroom jam 6 gue mau pulang nih. Masuk ibu-ibu dengan rambut yang sangat istimewa gedenya. Iya. Check out pulang keluar habis 1 M. Anjir. Itu klien yang tiap hari masuk ke sana. 1 M hanya karena beli piring, perintilan, dekorasi. Itu orang tajir gila dah. Iya. Nah, tiap hari kan ketemu kalian seperti itu. Makanya bos gua bilang ya attire tuh penting banget. Dari sana lo mulai belajar kalau pakaian tuh memang sepenting itu. Lo cara nge-present you sendiri ketemu orang publik yang memang tajir banget ya lo harus ready juga. Iya. Dan karena pada saya itu again mau tampil rapi tuh mahal setengah mati belanja di mall. Iya. Ke brand sendiri deh. Tapi Yeah. ya baru bisa stable tuh like 2-3 tahun ini. Oke. Karena sebelumnya ketemu itu maklon Oh, pakai maklum harga itu. gak ngotak. Iya. Bro gua kasih dia 300 juta untuk produksi untuk barang Desember yang bisa gua jual di Signor. Tahu dipakai buat apa? Ke Amerika. Dia jalan ke Amerika pakai duit gua anjing, gua aja belum pernah pergi. Tapi again karma is a bitch kan. Sekarang Oke. dia bangkrut. Iya. Buka pabrik bangkrut, buka brand bangkrut. Makanya jangan bangkrutin orang lain lu. Tuh ya, karena ya jangan kalian menyakiti. Dan waktu gua tahu dia gituin, gua gak mau ngaku orangnya.
masih bisa datang ke rumah lo bilang, Hendy, gak boleh gitulah, masa gara-gara project ini kamu ngerusakin pertemanan kita, gak mau bayar. Padahal dia sendiri yang pakai duitnya bukan untuk proyek. Masih bisa ngomong kayak gitu ke depan muka lo. Gila, gak ada orang kayak gitu. Oke. Jadi ya, alasan bikin brand ignore, bikin barang keren yang apa ya, yang dengan harga affordable, cuma banyak ketemu orang bangsat. Iya. Banyak banget coy. Tapi sekarang udah mulai ya, udah mulai oke lah ya. Iya, udah mulai ketemu ya, dapatnya produksi gimana yang oke, gimana ya kayak gitu ya. Tetap cari sih, karena kadang ketemu aja nih yang lebih Ada lagi mesin yang baru. lebih oke lagi gitu mungkin ya. Iya, kayak kemarin aku nemu satu perusahaan jeans yang bikin denim, khusus bikin denim doang. Dia habis beli mesin dari Jerman 4 unit. Apa? Bajatex bukan? Hah? Bajatex bukan? Kayak pernah dengar ya? Mungkin itu kali ya, aku lupa lagi nama perusahaannya. Iya, Orang denim. Chinese-nya. Iya, itu denim. bagus banget Bagus coy ya? bahannya. Oke. Mesinnya, makanya kalau gak tetap networking kadang bisa loss. Oke. Siap. Apalagi nih next question. Oke, apa lagi? Enggak apa. Sampai itu dong. Ya, kok. Ya, ambil gue dong. Ya. Audiens lo Iya. pinter-pinter ya. Iya, silakan. Nih, tanya. Menurut lu gimana tentang thrift pada ekonomi pengusaha kecil, Bang? Oke. Ini nanya buat siapa? Itu dia, itu maksudnya terus Barang-barang thrift gitu ya. coba dari tanggapan Ko Wesley dulu deh. Iya, karena ini kan kita ada gestarnya, berarti jawabnya Ko Wesley nih. Oke? Aku pernah invest duit ke karyawan gua yang sekarang udah nggak kerja lagi di gua karena dia pernah sempat buka usaha thrift. Gua kasih dia modal untuk usaha tapi bangkrut. Oke. Dia jualan baju thrift juga kan. Iya. Menurut gua, ini mungkin kontroversial. Better jangan beli baju thrift kali ya. Oke. Better not Why? kali ya. Lo mungkin boleh beli kalau baju thriftnya itu memang dari seller yang dia juga jaga secara higienis barangnya. Oke. Karena yang pada saat karyawan gua buka itu, dan ternyata memang banyak pemain seperti itu, gak semuanya kotor baju thriftnya coy. Dari balan gak diapa-apain langsung dijual. Ya lo pakai ya Iya. gak enak aja lah, gak bersih coy. Lo keluarin 20.000, 30.000 dapat 2 baju, ya quantity banyak sih, cuman Iya sih. gak worth it. Cuman gue nggak tahu sih, emang kalau thrift tuh emang dalam bal-balan tuh emang bukannya harus pas sebelum dibalan dicuci dulu atau enggak, apa yang enggak masuk aja, mau yang kotor kayak apa? Gak semua thrift seller seperti itu ya, gak Iya. semua. Cuman yang pada saat itu karyawan gue lakuin sama yang beberapa orang lakuin, ternyata kayak gitu. Ya karena kalau dicuci lagi tambah HPP lagi. Ah, iya. Karena mereka jual murah. Iya, bener. Jadi kalau kalian mau beli baju thrift silakan, tapi ya cari yang kredibel lah. Oke, iya. Beli baju yang habis dipakai orang ngapain lalu juga nggak tahu, jorok Iya, banget iya. ya gak sih? Iya. Aku juga pernah beli baju thrift sih. Ya better kan beli offline deh kalau mau baju thrift, jangan online dah. Iya, jadi kita bisa langsung megang ya. Ini juga Megang. bisa ngeliat langsung gitu ya. Aduh, nanti yang online kesel lagi sama gue ya. Banyak lagi. Tapi yang online sekarang pada proper loh, pada Thrift keren live-nya. Iya. Baju thrift ya. Iya anjing. Gua ada satu thrift yang gue pernah nonton keren banget, yang kalau udah selesai live-nya ada ending rolling creditnya. Beras apa? Wah, itu Beras. keren banget. Beras Monkey. Beras Monkey. Itu proper. Iya, itu emang keren. Itu Ya keren. kalau udah setup sekeren itu dan dia juga jual barang bersih ya gas kan. Iya, itu keren. Gua akuin itu Beras Monkey itu emang anjing gila keren. Ya, sih. hostnya bisa nyanyi lagu metal kali. Iya, suara saya. Gas makan tadi pakai nasi. Gas gitu kan, anjing ya kan. Nggak Gajinya gitu. 2 jiji. Nggak gitu. Gak boleh pergi tuh, gak boleh pergi. Tapi bener, tapi keren sih itu ya. Dia punya suara-suara kayaknya anak band semua kayak vokalis semua. Semuanya bisa scream gitu anjing. Itu keren sih. Ya Iya, cari iya. tempat yang kredibel lah biar kalian beli baju juga yang lain dipakai. Iya, keren. Apa lagi nih? Oke, apa lagi deh? Bang tanyain 7 PM ada rencana keluar lagi gak? Aduh, parfum. Aduh, parfum. Gue gak sempat fokus di dunia parfum coy. Tapi gue tahu cara. Elo, kenapa terima endorsement parfum yang semprot setengah jam habis loh? Yang mana deh? Yang mana? Halo. Yang mana? Yang botolnya warna-warni. Yang 50.000. Oh, itu. Itu. Bukan. Ada orang komentar. Oh, Ada orang komentar apa? Gue udah pernah beli. Apa ya dah?
Tapi gak tahan lama. Lo jawab lagi indoor atau outdoor? Anjing. Tapi kan gue kan by experience gue baik di indoor. Kalau di indoor kan emang bener ya kan. Coba lo pakai indoor. Parfum 50.000 udah pasti sampah. Udah pasti sampah. Gue ngomong kayak gitu pun yang jual parfum 50.000 tetap gak bakal bangkrut karena orang tetap maunya spend murah kan. Iya. Cuman alkohol yang proper gak mungkin dia jual 50.000, udah gak bakal nutupin biaya oil yang bagus. Iya. Lo tau gak sih dunia parfum kayak grape oilnya gitu? Iya, tahu. Tahu kan? Iya. Yang bagus humans pakai aja itu minimal 50.000 HPP. Iya, emang iya. Ya, Makanya. yang bagus aja HPP 50.000. Iya. Terus ada yang jual 50.000. Iya. Itu udah pasti jelek. Iya. Gua tempat coba bikin parfum. Iya. Lah. Gue tuh sebenarnya pingin banget Yang punya. penting udah setor lah ya. Tapi di konten gue nggak tidak mengklaim itu tahan lama. Coba, Oh, iya. coba ada bahasa tahan lama nggak? Main aman lo Gak ya. ada kan? Iya kan gue kan mengklaim cuma wanginya kayak Iya gini, ya kan? Wanginya kayak gini. Kecuali kalau gue bilang, oh ini tahan lama, lu bisa dari pagi sampai malam. Nah, itu baru gue bener-bener overclaim yang gue nggak sesuai ini. Iya, Kan? fair. Iya, gue kan gue kan cuman Coba wanginya kayak gini udah. ada orang nanya, tahan lama lo bahasanya indoor outdoor. Ya iya, gue cuma nanya aja, lo pakai di indoor atau outdoor gitu. Ya pasti lebih lama di indoor kan? Ya cuman waktu 2 jam atau 3 jamnya gue nggak tahu kalau itu ya. Yang pasti lebih lama di stay di indoor dibanding di outdoor. Botol 6.000. Printing code-nya berapa sih? 4.000 lah ya. Iya. 10.000. Nggak serius, beneran. Lu pernah ngeliat gak sih owner parfum tuh pada Yang abal-abal gitu ya. enggak tuh yang bisa dibilang flex. Gue nggak enak lagi, gue juga emang sering kerja sama dia. Yang sering flexing gitulah, owner parfum gitu. Yang mana sih gue lupa lagi? Ya pokoknya ada lah. Jadi emang segede itu loh untung dari brand parfum itu ya. Ini yang gue tahu ya. Jadi Yang pernah bikin parfum ST. Hah? Yang pernah bikin parfum ST. Wah, Bukan. bukan. Pokoknya intinya gue di sini mau ngebahas, lo kalau bisnis parfum, kalau lo kena, lo itu lo harga jual itu bisa, Sitting. wah bisa puluhan kali lipat dari HPP lo, serius. Makanya kalau misalnya lo pernah ngeliat ada konten yang owner si pemilik brand parfum itu flexing, gitu, iya emang cuannya gede serius. Ya. Human cuannya gede juga tuh, tapi orang nggak terlalu ada problem sama owner karena juga humble gitu kan. Iya. Bukannya Himas ini. Bukan. Cuman aku bilang iya ada yang gitu juga. Iya. Ya tergantung si ownernya lah, kurang terlalu capek ya, orang kadang flexing mulu, malesin ya sih ya. Pasalnya lo kenal orang yang kayak apa sih, kayak punya pabrik lah, punya brand lah, hidupnya tajir coy, cuman gak pernah flexing gitu loh. Iya, itu yang sih yang oke sih. Itu yang salut banget gitu. Iya, benar. Jadi Meanwhile ada orang yang cuannya baru gini langsung pamer, kasihan aja sih followersnya. nah, itu dia. Jurumus. Kasihan nih buat teman-teman followers, buat teman-teman kreator ya. Kalau bisa kalau emang lo dapet cuan, ya lo berduit gitu ya. Ya udahlah nggak usah flexing ya. Di Maksudnya, Cina kalau ada yang flexing, baru ya kemarin ada yang flexing. ditangkap kan? Di Kan? Di ban kan langsung ban kan? total. Iya, jadi ya udahlah kita harusnya ya udah kita motivasi yang buat justru kalau emang lo motivator lo buat jadi biar orang Theoderic itu tuh bagus tuh. Nah? Theoderic bagus tuh. Iya kayak gitu tuh. Itu boleh. Tapi kalau flexing gitu ujung-ujungnya jualan kelas ke sama aja juga. Ya hebat sih dia tega. Iya maksudnya udahlah nggak usah flexing gitu kan. Iya gue tahu lo kaya. Iya gue tahu lo kaya gitu. Nanti lo dikatain goblok lo bang goblok. Iya. Jadi mendingan gak usah flexing gitu ya. Jadi karena kan penonton lo tuh nggak semuanya menerima flexingan itu. Takutnya malah terbawa-bawa, anjir gue harus bisa kayak gini. Dia aja bisa gitu. Cuman takutnya malah ke arah yang negatif gitu kan. Gadein mas mak lo diem-diem gitu. Banyak ya. Kayak gitu-gitu ya kan. Coy. Ya takutnya kayak gitu. Jadi udahlah stop flexing ya. Jadi be natural aja ya udah. Gitu. Gak bisa sih ya. Gak bisa sih dunia sosmed zaman ginian tuh. Susah ya. Semua dipamerin kan. Nah itu dia tuh. Oke. Ini penonton stabil ya. Ada nanya apa lagi nih? Ini. Tadi sih sempat ada yang nanya gini kok, kapan ada store offline-nya untuk Sinyon?
Oke, serius, boleh nanya. Jejo katanya mau invest boleh tuh. Woi Jejo, lo mau, Gak lah, lo mau mana? Jejo, lo mau invest ke senior nih? Senior mau buka toko offline store nih, tuh ya. Ada beberapa temen kayak mereka tuh mau aja taruh duit dan gedein gitu. Cuman gua masih lihat bertahap. Karena kadang kalau lo nanya gede, jatuhnya juga gede coy. Erigo, Oh iya. Brodo, Iya. gede ngezoom, prak juga sakit. Itu gue gak mau seperti itu. Hati-hati dulu lah, lihat dulu pasar segala macam. Iya. Mungkin boleh kalau ada investor yang kayak mau dividen only di offline, oke. Online jangan kalian sentuh. Itu tapi pasti gak mau. Berapa kira-kira bro? Apa? Kalau ada. Bisa dibicarakan belakang layar lah. Cuma kalau offline, for now kita masih sangat fokus di online dan event booth kayak USS segala macam. Oke. Itu seru banget sih. Iya, Thank you lah pada semua yang sudah tiap kali kalau kita buka booth mampir terus. Iya. Gue waktu juga gue ke booth lo. Jadi nggak jujur serius. Gue pas ke USS waktu itu, gue nggak tahu. Tapi gue udah keliling juga sih ya. Gue selama gue di USS waktu itu yang tahun 2000 berapa sih itu tuh? 2020. 2024 ya? Yang gue ketemu lu 2024 ya? Yoi. Ya. Itu ya, gue keliling booth. Rame banget deh. Itu owner, satu-satunya brand owner yang dia jaga di depan dan ngelayanin Sampai banget aja. pelanggan. Itu hanya senior. Masa sih? Yang gue lihat ya, Karena yang lain udah gede bro, gak ada waktu lagi buat ngurusin. Lu rame, lu gede bro. Ya, nggak serius. Jadi maksudnya itu sih yang gue ngelihat. Gue kan gue lagi bikin konten tuh di sana ya kan, di Raw Type ya kalau nggak salah ya tuh. Gue merhatiin terus anjir nih Ko Wisle nih ada tamu, silakan lu ini nih. Wah itu Karena emang keren seneng sih. coy ngerekomendasi. Iya maksudnya itu keren sih menurut gue. Jadi gue langsung respect. Kalau ibaratnya kalau di GTA tuh respect gue tuh langsung ada plus. Anjing gue suka nih orang dia sebagai owner, cuman dia enggak petenteng gitu. Wih kayak dia gimana tapi dia malah ikut terjun malah kayak ngelayanin customer. Wah, itu Karena apa ya? Gue kan tahu baju gue ada sebagian koleksi yang keren ya. Iya. Gue seneng lihat orang yang kayak bro lu pakainya enak lihat mereka pakai dan hasilnya keren. Iya. Dan memang terbukti beberapa gitu kan. Kayak kadang sampai ada orang customer yang gak mau beli nih. Iya. Tapi karena badan lo bagus bro, udah lo ambil gratis aja. Gue mau lihat lo pakai ini pasti keren anjir. Jadi pakai sekarang. Oke. Sampai ada influencer yang ambil barang gak mau bayar anjir. Kayak gue tahu dia. Tahun ini juga mau bantu jaga, cuman boothnya terlalu sempit anjir. Oh gitu. Kecil Sempit itu. ya. Iya. Iya. Oh sampai ada mau jambret juga kan. Oh iya. Lupa yang gue pernah lihat konten itu. Jadi ceritanya itu gimana ceritanya sih? Iya. Gimana ceritanya tuh sampai ada mau jambret itu? Di sini gantungan sweatpants. Heeh. Dan di sana tuh lagi rame banget kan. Semua karyawan gue pada di sana. Dia kayak pegang-pegang bahan, pura-pura liar. Kata karyawan gue. Habis itu mau masukin ke tas dia. Gila ya, Iya. ada orang seniat itu ya. Masih aja. Tapi masih dimasukin ke tas kan? Iya, waktu masuk ke tas, karyawan nampak, mas ini aku bantu aja, mau ukuran berapa? Ujung-ujung dipaksa bayar. Untungnya ketahuan, belum sempat dimasukin ke dalam daster gitu ya. gitu. Gue agen terima buat kalian semua mampir. Soalnya be grateful aja lah, karena 2 kali ini selalu rame ya. Iya. Sampai booth yang depan tuh selalu bilang, ini booth lo gak bisa gak rame apa? Ya depan lo tuh apa kosmonaut ya? Lupa kemarin apa yang Kosmonaut ya kayaknya yang kamen yang naik gunung tuh apa? Oh iya I know. Bukan kosmonaut ya bukan ya? Terus satu lagi brand apa sih? Tapi ya agen gue tau lah itu rame karena produknya juga sih orang. Iya. Sampai Pak RK sana ya? Iya. Palingku ya. Aku agak takut kalau gue ngomong itu kalau bahas itu ya. Tanya dong ya, gak bilang. Iya. Tuh, itu jaket yang dipakai Ko Wesley uang masuk kapan tuh? Sabar guys ya, Ya, sabar. guys. Dari senior juga ya. Gue juga gue jadi ikut war gue juga nih. Size L gue tadi udah nyoba. Ini size L kan?
Ini kayak XL, aku harus cek dulu sih. Taruh kasih. Iya. Tapi ini kan nggak usah war gimana lah, bakal war restock juga. Oh gitu. Iya, Oke. gak bakal limited juga karena ini jadi barang basic yang gue memang mau ada terus. Cuman ya nunggunya lama. Nah itu dia. Jadinya lama saya kok. Siap. Soalnya gue tadi udah nyobain emang fitnya tuh di gue pas, enak, bahannya juga enak gitu ya. Oke. Cakep ya. Pertanyaan lain. Apa lagi? Tanggapan lokal brand yang latah kayak lagi musim baju gini terus pada buat baju gini. Perlu ketik pakai koma titik gitu kayak anjing pusing banget baca. Tanggapan buat brand lokal yang latah kayak lagi musim baju gini terus pada buat baju gini. Maksudnya apa sih? Tanggapan. Pada musim baju kayak gini terus dia ikut-ikutan. Oh, misalkan sekarang ini lagi musimnya tuh t-shirt yang ke mirip-miripin sama Uniqlo yang Airism gitu. Misalkan semua Gue lakuin juga sih. ya semua bukan lo doang maksudnya kan itulah maksudnya tanggapannya gimana menurut lo? Kalau gue sih ada jawabannya. Kalau Menurut gue wajar gak sih? iya. Nah, iya. Wajar. Nggak usah brand lokal ya. Even kita lihat NB aja di copy sama Asik. Nggak tahu siapa yang copy duluan ya. Iya. Yang model kayak gini kan? Iya, di copy juga sama brand-brand lain. Terus apa sih Adidas yang 3 garis tuh? Iya. Itu juga di copy sama Puma. I mean like banyak lah inspirasi. Wajar Iya, sih iya. lakuin emang ikutin tren sih kan. Iya. Tapi ya pastinya ketika mereka copy bukan berarti barang mereka cuma itu doang. Pasti ada yang lain juga lah yang bagus. Iya, jadi nggak cuman yang itu doang gitu yang dijual, ya pasti ada yang lainnya juga gitu kan. Iya. Tinggal lirik barang lain yang lebih keren pasti ada juga sih. Nah, intinya follow the trend ya. Karena kita follow the trend juga kan, karena dia tuh market lagi bagus ya. Iya. Ya kita memanfaatkan peluang itu gitu loh. Lain cerita kalau kopinya terlalu mirip kayak ya yang punya gua gitu, yang Aimee Londore. Udah gitu, gua berani bilang ya kalau gua kopi jaket Aimee Londore hitam putih, gua salah total kalau gua ambil cuansana gede dan kontennya gede. Nah, Tapi itu orang gua bikin cuma iseng-iseng doang. oke, iya. Jualnya juga murah, HPP-nya mahal banget gitu karena pecah pola. Iya. Ya mungkin lo sama siapa namanya, sama Bang Luk sama Lukas ya salah paham aja lah ya itu ya beda ini. Oke, karena kemarin gua nanya gini juga ke Lukas, jadi gua tanya buat lo nih, kata-kata terakhir untuk Lukas buat lo. Dia kata-kata terakhirnya apa? Gue tunggu di ring. Kata-kata terakhir buat Lukas? Gua tunggu di ring, tapi bercanda gak ya gitu. Oh, Gak jelas tuh dia. Bercanda apa enggak? Kalau serius? Kalau serius? Kalau serius ya boleh-boleh aja sih. Oke. Tapi enggak sih. Soalnya bosan juga ya kalau kerja mungkin cari adrenalin sana kali ya. Iya. Tapi enggak Boleh sih. juga sih. Dia kemarin bercanda kok ya. Dia di akhir video itu ada bercanda kemarin ya. Oke, ada pertanyaan lain lagi mungkin apa namanya? Sebelum kita penutupan ya. Baku hantam. Karyawan gua itu tukang kompor. Ini kita bakalan upload di YT ya, cuman belum tahu kapan karena biar enggak terlalu deketan waktunya. Jadi ntar gue bakalan upload dulu yang Lukas kemarin, abis itu ke Wesley, yang ke Wesley. Jadi tungguin aja, makanya subscribe dulu ya. Tuh, jadi pokoknya buat yang nanyain jaket ini nih dari tadi ya. Ini kameranya mana nih? Kamera mana nih? Tangan ya. Nanyain jaket ini pokoknya tungguin ya. Tadi gue udah coba pakai dan tadinya mau gue Handy Dion approve. Gua tambahin nanti ya terus tadinya gue mau lepas lagi, cuman dilupa jangan ya. Udah oke, nanti kita war aja nanti. Tapi yang serius beneran keren. Ini worth it buat lo tungguin sih ya. Untuk si otternya ini asik sih, emang keren ya. Otter. Jadi kayak di situ dong. Apa human greatness otter. Outer ya seperti itu. Oke, kok ada pertanyaan lagi mungkin terakhir. Harganya berapa kira-kira? Oke, sebelum ini harganya berapa kira-kira? Nggak bisa murah sih. Tapi ya tadi lo bilang murah kan? Iya. 500-an ya. 500-an ya untuk ini 600, jaketnya. 700-an. Wah, 700 ya? Jangan 700 ya. Nanti gue lihat dulu lah HPP-nya karena belum final juga sih. Oke. Masih raba-raba belum dapat angka fixnya. Oke, siap. Aku juga mau kasih murah bisa-bisa aja. Kalau nggak HPP-nya affordable juga. Tapi kalau HPP-nya udah tembus 200, mau 250, susah. Oke.
Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih sebelum penutupan. Karena lo nih sebagai ini kok, sebagai influencer dan juga sebagai brand owner ya, mungkin lo ada sepatah dua kata atau kata-kata motivasi ya buat teman-teman yang mungkin pengen bikin brand clothing ya. Oh jangan bikin. Oke. Capek. Capek. Berarti kata-kata motivasi jangan bikin. Ini bakal agak panjang gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Mungkin kalau lo mau bikin brand baju, wah capek sih bro. Udah Iya. revolution banget, lo terasa gak sih? Iya. Kale aja bisa naik gara-gara owner ganteng. Ayo. Iya gak? Iya. Gak ada hubungan sama desain. Hmm. Owner ganteng gitu. Dan kebetulan dia punya networking yang lumayan banyak untuk bisa mempromosi baju dia. Kalau you nobody, aduh capek banget coy. Iya. Unless lu punya modal yang gede dan lo sudah tahu mau produksi mana yang bagus, gak bakal kayak gua dulu tabrak jalan kerikil ketemu orang bangsa ambil duit lo. Iya. Iya gak sih? Iya. Mending lo jualan kelas aja dah. Pura-pura kaya sewa mobil, Iya. nipu terus sampai lo punya mobil beneran. Iya lagi. Oh ya, gue pernah pas gue lagi ke Saudi gitu ya, gue ada kayak di sana tuh kayak ada mutawif gitu. Mutawif itu ibaratnya jadi kayak yang pembimbing sama kayak semacam tour guide gitulah. Jadi ternyata di sana tuh ada kayak influencer Indonesia gitu yang dia tuh Gantian foto ya. flexingnya tuh dia nyewa mobil, Iya kan? nyewa mobil mewah di sana. Nipu Kayak aja gitu. udah kayak. Iya kayak gitu. Jadi emang itu tuh ya dia yang jualan gitu. Iya, lo kalau jualan baju that stock pusing. Iya. Kalau gua mungkin masih bisa tenang. Oke, ada modal lebih, oke tembak barang baru. Karena udah pemain lama. Iya. Kalau pemain baru bikin artikel baru 10 juta gak laku. Iya. Kacau. Iya, lo jualan Pusing. bacotan desktop, mana ada desktop orang gak ada virtual doang kan? Iya. Wah, dapur Jangan sih. dapur nggak ngebul ya. Iya, bisnis baju lo boleh gas kalau memang modal lo kuat banget dan lo udah tahu seluk beluknya. Iya. Iya gak sih? Iya. Even Oke. lo pede gak kalau buka brand baju ketika lo bukan background influencer? Ya, sebenarnya sekarang aja kalau gue disuruh pilih bikin brand atau enggak, gue milih enggak sih. Kan? Iya. Lo tahu capeknya ya? Iya. Orang-orang TikTok, AMAM TikTok, semua teman-teman gue pada bilang, lo kenapa nggak bikin brand? Enggak. Lo review Thank barang you. bisa belum tentu bisa buka brand coy. Yes, thank you kalau yang udah nawarin. Thank you banget yang udah nawarin gue suruh bikin brand. Thank you. Ya. Tidak. Mereka kira gampang ya, oh bikin barang, Iya. orang beli. Coba kamera sini. Anda kira gampang, hey bikin brand ya? Bukan brand. kita pesimis ya, kita Iya, realistis enggak coy. sih. Justru gue ngomong kayak gini tuh berarti lo biar lebih belajar lagi kira-kira apa nih yang dimaksud kita berdua tuh susah tuh kayak gimana. Nah lo cari jalan ininya ilmunya. Mending dari podcast ini dapat endorse Aqua siapa tahu Nah, sekali bayar bener 100 juta. Iya, gue lupa ini kopi dari Kopi Nusahe ya. Ini emang tiap hari tuh kopi podcastnya selalu ada ini. Iya, gak rekomen sih kalau bikin brand baju mah. Iya. Capek coy. Tuh, jadi Kecuali bokap lo punya pabrik, lo udah ada channel, iya. lain cerita itu mah. Oke. Siap. Oke kok. Ini udah 2 jam ternyata kayaknya kita live. Oke. Ini podcast kita terlama teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pengen itu tuh silakan subscribe YouTube gue. Pokoknya nanti kita akan ada upload recordnya. Jadi teman-teman jangan lupa follow gue juga. Jangan lupa follow Wesley juga. Dan Mantap Bero, Ya? konsisten ya. Yes. Keren nih. Siap. Thank you. Thank you banget ya udah kesini kok ya. Sudah melihat studio mini ini. Mau nyuri tuh. CPU 100 juta. Ya udah ya. Ya. Oke, jadi buat teman-teman sampai ketemu lagi di sesi live podcast selanjutnya. Ya, gue Didion dan ini Wesley. Oke, sampai ketemu lagi. Teriak dong pakai brass monkey. Oke, let's go. Oke, thank you kau. Thank you, bro. Thank you banget, thank you banget, thank you banget. Wis, oke, siap. Ini gak tidur nih.